Bucin, berburu cari poin sama JNT. Kirim paket JNT Express sebanyak-banyaknya dan dapatkan ribuan hadiah tanpa diundi. Untuk pelanggan JNT Express di seluruh Indonesia, periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2024, menangkan paket bisnis trip ke China, smartphone Oppo, uang tunai ratusan juta rupiah, logam mulia 0,5 gram, logam mulia 1 gram. Ayo, tingkatkan transaksi dan kumpulkan poinmu sekarang. Makin bucin sama JNT, makin besar hadiahnya. Info lebih lanjut, kunjungi bucin.jet.co.id. BCA Bangga Lokal, dukungan modal usaha, program promosi, kemudahan ekosistem transaksi, dan aplikasi merchant BCA. Jadikan kami kebanggaan. Tunjukkan kita bangga lokal dan gabung sekarang. Apakah kalian siap menjadi lebih super? Siap! Super! Super! Kami semua berjanji. Kami semua berjanji. Kiriman lebih cepat. Kiriman lebih cepat. Gratis asuransi pengirim. Ingat, dalam kota same day, luar kota next day. Kalau tidak, Kasih uang kembali. ditarik lagi. Kurang keras. Sekarang kalian telah menjadi lebih super. Waktunya jalankan JNT Super. Pengiriman super on time, aman, terpercaya, dan super senyumnya. Coba sekarang JNT Super. Kalian tahu nggak? Di balik setiap paket yang dikirimkan, banyak potensi yang tersimpan. Banyak yang bilang setiap orang punya kesempatan kedua. Sekarang waktunya kamu untuk jadi bisa. Lampauin batasnya dan maksimalin potensi dirimu. Itu yang dulu gue lakuin buat gali potensi. Saatnya kamu mulai sekarang. Bareng JNT Express, semua jadi bisa. Gali potensimu di jntjadibisa.com. Baik, halo Bapak Ibu semuanya. Selamat siang para top 100 batch dari JNT Connectpreneur. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Kalau misalkan ada yang jelas ya, terima kasih. Apabila nanti ada yang kurang jelas gitu bisa tulis di kolom komentar ya. Baik, Bapak Ibu gimana rasanya sudah mengalami 9 sesi bersama dengan kita? Ini adalah sesi terakhir dari materi inkubasi ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir karena setelah ini kita akan mengadakan pendampingan. Jadi pendampingannya itu akan diadakan sama di hari Kamis juga. Lalu kemudian ada sesi 1 dan sesi 2 seperti ini. Dan akan dijalankan selama 6 kali. Atau masih ada 3 minggu lagi kesempatan untuk bertemu dengan kita. Jadi masih ada 6 kali kesempatan untuk Bapak Ibu mengembangkan usahanya. Seperti itu. Nah, jadi hari ini kami izin untuk mengingatkan kembali ya kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mengikuti dari awal materi 1 sampai dengan materi ke-9 sesi 1 tadi sampai dengan materi 10 ini. Kami harap ilmu-ilmu yang diberikan oleh para coach gitu ya dapat bermanfaat dan dipraktekkan untuk usaha Bapak Ibu semuanya. Boleh dong ditulisin kesan pesannya kira-kira dari materi 1 sampai dengan materi 9 tadi ya, tadi siang itu apa yang Bapak Ibu rasakan gitu ya. Kiranya dari JNT Connectpreneur ini boleh ditulis di kolom komentar ya. Nanti Raffi bantu untuk bacakan seperti itu. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain karena di jam 2 siang kita akan mulai ya kelas sesi 10 hari ini yang juga materinya tidak kalah menarik, yaitu adalah proposal bisnis dan presentation skills. Sukses membuat dan mempresentasikan bisnis. Kenapa? Karena nanti jangan lupa Bapak Ibu di JNT Connectpreneur ini akan ada 10 terbaik yang akan berkesempatan untuk datang ke Jakarta. Siapakah mereka orang-orangnya? Nah, mudah-mudahan dari Bapak Ibu semuanya ada yang terpilih. Seperti itu ya. Boleh ditulis di kolom komentar Bapak Ibu kiranya dari sesi 1 sampai dengan 9 apa yang Bapak Ibu rasakan. Seperti itu, ini bukan pertanyaan ya, tapi lebih kepada sharing saja. Karena biasanya kan banyak program mungkin yang pernah Bapak Ibu ikuti.
ikuti. Nah, untuk di JNT Connectpreneur ini selama 9 sesi sudah berjalan. Nah, ini adalah materi terakhir ya, yang dimana bikin nanti proposal bisnis, jadi jangan disia-siakan. Boleh ditulis di kolom komentar ya, Bapak Ibu. Kiranya apa sih yang Bapak Ibu rasakan selama mengikuti JNT Connectpreneur materi inkubasi kali ini di tahun 2024? Apa rasanya seru gitu ya, dapat hal baru yang bisa dipraktekkan, atau mungkin Bapak Ibu merasa kayaknya saya harus banyak improvisasi deh. Ya udah ada di kolom komentar ya. Kesannya dari PT Kingkaf Makmur Sejahtera. Kesannya dari awal pelatihan terbelalak, ternyata terjun di lapangan tidak cukup banyak hal yang harus dipelajari. Pengetahuan baru, bahkan dari komunikasi hal yang mendasar pun banyak yang dipelajari. Terima kasih Bu, semoga mendapatkan banyak insight ya. Iya, Karena Coach. saya juga sama, sama-sama belajar di sini semuanya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ilmunya. Kemudian dari Koryatul Hayati. Daging semua sih Mas, apalagi pas sesi Mas Diko. Iya betul, praktek sekali ya ilmunya ya. Jadi kemarin juga sempat saya lihat, oh ternyata cara lihat iklan tuh gak usah lihat semua gitu ya. Kalau tahu titiknya apa aja gitu yang bisa kita praktekin, lihat aja yang paling bawah, yang paling lama iklannya. Nah ini yang bisa langsung di copy paste. Jadi memang caranya itu adalah mencontoh yang sudah berhasil. Itu lebih efektif dan saya baru tahu itu. Sama. Terima kasih dari Retno WA CV. Alhamdulillah materi yang sangat membantu perkembangan usaha kami. Mohon maaf di sesi 78 tidak bisa hadir karena ada business matching, dan alhamdulillah perusahaan kami mendapatkan bayar dari Singapura hasil dari pelatihan selama ini. Wah, selamat ya Ibu Retno. Mudah-mudahan terus berkembang Bu, dan mudah-mudahan business matching lainnya mengundang yang lain untuk datang. Untuk yang belum bisa hadir ya dari sesi, mungkin ada beberapa sesi yang tertinggal atau terlewat, tidak perlu khawatir, buka di kelas Google Classroom. Di situ udah ada informasinya ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada materi juga yang akan di-share di sana. Kalau misalkan ada yang belum ada yang belum kelihatan, mohon sabar menunggu karena sedang dalam proses editing dan sedang proses diupload ya. Tapi semua materi baik video rekaman maupun uh, materinya akan di-share di sana. Jadi bisa tetap dipelajari dan bisa diulang kembali dan bisa di-refresh ya. Kami benar-benar bisa memperbaiki semua akun-akun kami. Iya, sama-sama Ibu. Dari Kak Ratnasari, selain punya roadmap bisnis dengan BMC, dapat paket komplit belajar AI untuk optimasi digital marketing dan skill komunikasi dan negosiasi. Sudah ada perubahan ke arah lebih baik untuk saya pribadi maupun bisnis saya. Alhamdulillah, saya doakan semuanya merasakan dampak yang sama ya. Karena memang ilmu yang baik adalah ada yang dipraktekkan dan kemudian dirasakan oleh penggunanya. Terima kasih, amin amin ya rabbal alamin. Dan saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya, kita sapa terlebih dahulu coach kita pada hari ini, yaitu Bapak Rama Sahid. Halo, selamat siang Pak Halo, Rama selamat Sahid. siang. Ya, Apa kabar Pak Rama Sahid? alhamdulillah baik-baik sehat. Apa kabarnya juga Mas Revianta, Mas Revi Baik, ya? alhamdulillah. Iya, Kayaknya hari ini alhamdulillah. terlihat Baik. sangat-sangat glowing dan cerah nih ya. Ya harus seperti itu Pak, terlihat supaya mengundang semangat juga kepada yang lain. Nah ini Pak, tadi Siap. kan saya diskusi ya Pak ya, jadi dari Mhm. 100 peserta JNT Connectpreneur ini, nanti dari Bapak dan Ibu, brand yang semangat gitu ya akan terpilih menjadi 10 terbaik yang bisa Mhm. diajak ke Jakarta. Nah ini Ya. kita lihat tadi Pak ya, mungkin bisa dilihat di kolom komentar tadi Revi pancing gitu ya, wow apa yang dirasakan, dan ternyata merasakan banyak ininya ya, banyak manfaatnya juga. Saya aja kaget. Ya. Ada yang dapat ya apa namanya buyer, ada kemudian Mhm. yang ngerasain manfaatnya. Nah, kira-kira nih Pak Rama Said, boleh nggak di-spill nih kira-kira untuk materi siang hari ini apa sih bocorannya sedikit aja sebelum kita mulai nih. Sebentar lagi, 1 menit aja Pak. Kira-kira Oke. apa bocoran? Oke, yang pasti bisnis era sekarang ini adalah bisnis yang kita tidak bisa jalankan sendiri, begitu ya. Kalau semuanya serba sendiri, Superman aja udah kalah sama Avengers kan. Jadi adalah kita semangatnya adalah semangat kolaborasi dan semangat belajar hari ini.
Jadi kolaborasi itu maksudnya apa? Bagaimana kita dengan semangat kolaborasi bisa menggait investor, klien, buyer, siapapun itu untuk bergabung dengan bisnis kita atau partner. Nah, salah satu cara untuk mereka bisa gabung yaitu dengan cara pendekatannya presentasi komunikasi. Kan begitu ya? Karena Siap. seorang business owner itu kan harus punya skill berkomunikasi. Berkomunikasi di sini nanti bagaimana cara bisa mempengaruhi orang lain agar bisa bergabung dengan bisnis kita. Itu sih, nanti kita lebih banyak sharing, tanya jawab. Pokoknya lebih banyak prakteknya juga boleh ya. Oke, siap. Terima kasih banyak para Mas Ed atas Ya. bocorannya, Bapak Ibu. Udah kebayang ya kira-kira mau dapat ilmu apa. Nah, Revi ingetin sekali lagi Bapak Ibu karena hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya kita itu bisa membuat proposal bisnis dan presentation skill gitu ya. Jadi Bapak Ibu harap menyiapkan catatannya dan Revi mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk jangan lupa upload keseruan kelas hari ini. Lalu kemudian pasang di Instagram story-nya Bapak Ibu atau di feed-nya boleh. Lalu tag JNT Express ID atau di tag YouCoach Indonesia. Baik, kalau begitu sudah masuk di jam 2 siang. Mari kita mulai belajar. Silakan kepada Pak Rama Said untuk menyampaikan materinya pada sesi siang hari ini. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, saya berharap semuanya bisa on cam ya. Waktunya singkat saja. Yuk, langsung untuk on cam. Tampilkan wajah terbaik Anda, wajah cantik Anda, wajah ganteng Anda, gitu kan ya. Dan sebentar, nih saya siapin dulu materi hari ini. Saya share screen, izin Bapak Ibu. Materinya. Oke, apakah sudah terlihat jelas? Ya, sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat jelas ya. Apakah dompetnya juga sudah terlihat jelas hari ini? Isi dompetnya? Wah, kalau ngomongin isi dompet kayaknya langsung diem-diem saja nih. Oke. Tanggal 2, Coach. Tanggal tua. Kalau pengusaha kayaknya nggak kenal tanggal tua, tanggal muda gitu ya. Semuanya Betul. Di rekening, Coach. gitu ya. Itu curhatannya ini pengusaha. Sebentar, saya mau setting dulu, sorry. Nah, oke. Siap, kalau begitu Bapak Ibu silakan kalau nanti yang ingin Anda bertanya, Anda bisa bertanya apapun itu yang hubungannya dengan tema hari ini. Dan alhamdulillah kesempatan hari ini saya lihat ada berapa orang nih yang sudah bergabung. Ini kurang lebih ada 43 termasuk saya. Yes. Oke, saya saya mau ganti ini. Nah, sebentar ya. Ini saya mau ganti background. Backgroundnya baru dikirim nih, tapi saya udah mulai. Oke deh. Ya udah nanti kita ganti background ya. Saya baru dikirim backgroundnya. Sebentar, saya mau ganti background dulu boleh ya? Ini barusan sama panitia saya dikirim backgroundnya sekarang. Sebentar. Baik, saya mau ganti backgroundnya dulu karena barusan di-share background bisnisnya. Bapak Ibu saya ingin tanya terlebih dahulu, Bapak Ibu rata-rata nih dari kota mana aja Mas Revi bisa dibantu deh. Sambil saya mau ganti backgroundnya. Boleh? Silakan Bapak Ibu dituliskan di kolom Jakarta, komentar ya. Coach. Jakarta, di Jakarta. Jepara, Bandung. Terus kemudian dari mana lagi nih? Kendal, Jawa Tengah, Kudus, Bali, Coach, Semarang, Palembang. Oke, dari mana lagi? Klaten, Jawa Tengah, dari Malang, dari Bandung, banyak juga ya Bandung ya. Lampung, Lembang, Lembang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wih, ada orang Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari mana lagi? Ya, mana lagi? Bapak Ibu, Bandung, banyak kan Bandung nih, Pak Rama. Ya, banyakkan Bandung ya. Oke Iya. deh. Baik, kalau gitu sudah kita mulai. Wah, ada yang dari Serang, Banten, banyak banget ya. Jadi benar-benar Indonesia banget ya hari ini ya. Yes, saya lanjut ke Revi. Alhamdulillah, pitch deck success influence your audience. Jadi bagaimana dengan pitch deck presentation-nya nanti kita bisa mempengaruhi audiens. Siapa audiens yang dimaksud? Audiensnya bisa adalah di sini klien, calon buyer, calon investor, calon partner yang bisa berkolaborasi dengan kita. Begitu ya. Nah, sekarang tak kenal maka tak sayang. Saya ingin perkenalan singkat tentang diri saya. Oke, saya seorang professional trainer, kemudian konsultan dan juga entrepreneur. Saat ini saya aktif sebagai
konsultan, saya punya bendera yang namanya Adaptable Consulting. Saya mengajar juga sebagai dosen praktisi di beberapa kampus, salah satunya Politeknik Harapan Bersama, itu yang ada di Jawa Tengah. Kemudian saya associate trainer, academy trainer, Tempa, kemudian mentor di Entrepreneur University. Kalau di Jakarta barengan Mas Mono, kemudian barengan Mas J. Setiabudi, kemudian barengan Mas Ipo Santoso, begitu kan ya, sebagai mentornya. Alhamdulillah, saya juga sekarang ini mempunyai usaha. Saya sebagai CEO PT Nibras Berkamulia yang bergerak di bidang F&B. PT Teguh Aman Lestari yaitu perusahaan yang di bidang startup, teknologi, dan juga founder dan komisaris di PT Jensan Muda itu adalah perusahaan yang bidang F&B. Dulunya saya punya radio, Bapak Ibu. Saya dulu sempat di radio, namanya Radio Jeronimo. Itu radio yang melahirkan Salon Seven, Jukustik, Seventeen, bla bla bla. Makanya dunia komunikasi itu sangat erat dengan saya karena memang saya orang suka cuap-cuap. Walaupun aslinya saya orangnya introvert ya. Dulunya saya tuh pendiam ceritanya. Sempat di TV juga, di Trans 7. Sempat juga saya menjadi branch manager Indomobil Nissan Datsun selama 10 tahun, pindah-pindah cabang dari Jakarta, dipindah ke Sunter, dipindah ke Cibubur, dipindah ke Semarang, kemudian 2016 dipindah ke Tegal, sampai Tegal saya resign. Nah, akhirnya saya malah mendirikan beberapa perusahaan itu di kota Tegal. Nah, tadi kan ada yang dari Jawa Tengah nih. Tapi basically saya bukan orang Tegal, saya lahir besarnya di Jogja, tapi orang tua saya orang Kalimantan, istri saya orang Sumatera, KTP saya Semarang. Wah, bingung kan? Tapi biasanya saya kalau nggak ke Jakarta, ke Jogja, begitu. Baik, Indonesia banget lah. Tak kenal maka tak sayang ya. Ini saya juga nulis buku Super Team, Super Productivity. Dan terima kasih YouCoach sudah menginvite saya, adalah salah satu partner kami juga. Ini beberapa perusahaan yang pernah bekerja sama, berkolaborasi dengan saya. Dan ada beberapa perusahaan yang alhamdulillah atas izin Allah ini sekarang saya jalanin baik bersama tim dan juga bersama partner saya dan juga bersama istri saya juga ada. Nah, Mimi Brownie itu bakery shop, coffee shop, kemudian consulting. Nah, kalau di Tegal itu kan ada sate kambing muda khas Tegal. Nah, saya juga membuat sate kambing muda khas Tegal itu barengan partner saya, seperti itu. Kemudian ini adalah Instagram dan juga TikTok saya. Silakan agar hubungan kita tidak terputus, boleh kita saling follow gitu kan. Anda bisa follow Instagram saya Rahma Sahid, TikTok saya juga Rahma Sahid. Banyak konten-konten tentang komunikasi dan juga tentang public speaking, kemudian konten tentang bisnis, itu mudah-mudahan bisa membantu. Jadi Anda bisa follow Instagram saya, bisa masuk ke jalur siaran jalur saluran. Jadi ada itu belajar komunikasi dan bisnis. Free maksudnya buat nambah-nambah saling berbagi pengalaman lah, berbagi ilmu, saya biasanya share di sana. Oke, itu Bapak Ibu, @Rahma Sahid dan juga TikTok juga sama. Nah, itu belajar komunikasi dan bisnis. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, yuk silakan sama-sama kita share di kolom chat. Sebagai entrepreneur, apa saja masalah Anda sekarang ini? Sebutkan minimal 2 hal. Minimal 2 ya. Mau 3, 4 boleh. Tolong tuliskan sebagai entrepreneur, Anda sebagai pelaku usaha, apa saja masalah Anda sekarang ini? Dana. Oke, selain dana apa lagi? Minimal adalah 2. Growth, koneksi, yes. SDM coach, oke. Apalagi masalah Anda sekarang ini? Bahan baku yang fluktuatif, bener. Saya punya coffee shop, bahan kopi aja naik turun. Apalagi Anda yang punya usaha kuliner, minyak goreng aja harganya luar biasa ya, melejit. Pemasaran yang makin luas, modal, dana, penjualan, apalagi masalahnya? Masalahnya apa lagi? Kesulitan menentukan arah dan tujuan bisnis. Waduh, kayak orang galau nih ya. Menentukan target market, digital marketing. Apalagi masalahnya? Yuk minimal 2. Sebutkan apa masalah Anda sekarang ini. SDM, manajemen, distribusi, modal lagi, edukasi tentang produk. Aha, apalagi? Yuk silakan share di kolom chat yang barusan gabung. Persaingan pasar, keluar masuk karyawan. Wah, ini menarik nih. Suka galau, pesanan kalau pesanan drop, katalog, perang harga, manajemen keuangan, logistik, persaingan pasar. Banyak ini kalau saya sebutkan, ini beberapa penyakit yang obatnya tidak bisa ditemukan di K24 atau kimia farma ya. Di apotek nggak ada. Artinya apa? Inilah serunya kalau kita menjadi seorang entrepreneur, seorang pebisnis atau pengusaha. Masalah itu
Mungkin setiap satu dua orang berbeda, tetapi DNA-nya sama, benang merahnya sama. Oke ya. Nah, kalau OJK pernah mengutarakan, Disperindak pernah mengutarakan tiga masalah besar para pelaku usaha. Yang pertama adalah apa? Digital marketing atau pemasaran, kemudian kedua sumber daya manusia, ketiga baru modal. Jadi modal itu ternyata bukan masalah pertama. Ya, tetapi yang pasti adalah kita akan bicara masalah tersebut mencari solusinya dengan pendekatan komunikasi. Pendekatan komunikasi buat siapa? Buat si business owner. Karena banyak masalah yang tadi sudah Anda utarakan, kalau kita selesaikan dalam waktu 2 jam semua masalah tersebut, itu pasti impossible. Ya, hari ini kita akan fokus bagaimana masalah Anda, salah satunya dengan masalah yang kurang dana, kurang modal, kesulitan target market, kesulitan ini, Anda bisa melakukan pendekatannya dengan apa itu? Pitch deck presentation. Siapa tahu dengan Anda presentasi, Anda punya partner baru, punya klien baru, punya partner baru, punya investor baru. Karena tidak harus kita pinjam ke bank. Apalagi kalau bisnis Anda masih gonjang-ganjing. Pinjam ke bank, setiap bulan harus cicilan sekian, Anda jadi stres, nggak bisa bayar. Karena fluktuatif kan yang namanya bisnis. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, nanti saya berikan contoh juga, beberapa orang bisa nempel ke kita. Kan begitu ya? Nah, ternyata masalahnya adalah si business owner sendiri, ini menurut siapa yang ada di ini, yang ada wajahnya ada di layar ini? Siapa? Ada yang tahu ini siapa yang masuk di Forbes Mark. ini? Yes, Mark Zuckerberg. Dan Anda pasti memakai aplikasinya, Facebook, Meta, Instagram, begitu ya. Mark pernah mengatakan, apa itu? 70% CEO yang telah disurvei mengakui bahwa ilmu public speaking dan presentation skill adalah modal dasar dari kesuksesan. Coba Anda perhatikan baik-baik. Pengusaha-pengusaha hebat yang orangnya sudah tampil di depan layar, pasti kemampuan presentasinya, negosiasinya, lobbynya, public speakingnya pasti keren-keren. Kenapa? Karena itu adalah dasar mereka untuk melakukan pendekatan ke banyak orang. Kan begitu ya? Pengusaha-pengusaha hebat pasti skill komunikasinya juga jago. Nah, ternyata ketakutan terbesar menurut Chapman University, survei yang dilakukan tahun 2014 dulu dan masih valid, ketakutan terbesar manusia nomor satunya adalah public speaking. Mengalahkan ketakutan terhadap ketinggian, zombie, hantu, kegelapan, badut, tenggelam, dan macam-macam. Ya, tiba-tiba pengusaha nanti kan misalkan Anda lagi ngeresmiin cabang baru, Anda diminta ngasih sambutan, Anda bingung. Di saat Anda bingung ngomong apa, pasti kan mempengaruhi calon pembeli Anda, customers Anda. Tiba-tiba Anda diminta satu forum, Anda diminta maju untuk menceritakan success story Anda di depan banyak orang memberikan motivasi. Anda bingung cara ngomongnya, salah, bingung. Tiba-tiba ada orang customer yang mungkin tertarik dengan bisnis Anda. Saya pengen gabung gimana caranya ya? Anda bingung menjelaskan bisnis Anda, bingung mempresentasikannya. Apa yang terjadi? Akan ditinggal orang. Kan begitu. Artinya, penting sekali public speaking ini menjadi modal penting. Nah, seperti yang disampaikan Barack Obama, walaupun Barack Obama adalah orang yang minoritas dari kulit hitam, dia mampu menjadi presiden Amerika Serikat hingga 2 periode. Apa itu? Great communicator are not born, they are trained. Artinya menjadi seorang komunikator yang hebat itu bukan bawaan lahir, tapi bisa dilatih. Saya kan ikutan tes Steven itu, saya orang introvert. Orang introvert yang malas ketemu banyak orang begitu kan ya. Nah, tapi saya bisa berbicara di depan banyak orang karena ada dorongan, ada pembelajaran di sini. Anda yang mungkin 2 tahun yang lalu pendiam atau yang orang tuanya maaf itu tidak mengajarkan Anda cara bagaimana berkomunikasi yang baik atau berbicara di depan banyak orang, tenang aja. Kabar baiknya semuanya bisa dilatih. Termasuk hari ini Anda sama-sama belajar dengan saya. Nah, menurut Albert Mehrabian, first impression at the first sight. Apa poinnya? Tujuh, ternyata 55% orang itu akan menilai seseorang lewat visualnya. Kemudian 38% lewat vokalnya dan sisanya 0,7% itu lewat verbalnya. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, visual itu adalah hal yang sangat penting untuk memberikan kesan pertama. Makanya dulu ada istilah kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Jadul banget itu iklannya ya. Ada yang masih ingat iklan itu? Kesan pertama begitu menggoda. Artinya
Anda mau punya bisnis apapun, termasuk bisnis retail, pasti kan tampilan fasad depan toko Anda, kantor Anda, coffee shop Anda, bakery shop Anda, kemudian gudang Anda, kemudian pabrik Anda gitu kan ya. Kalau ketemu orang kan pasti yang dilihat adalah penampilan pertama. Bagaimana penampilan pertama bisnis ownernya, penampilan pertama karyawannya, timnya, manajemennya, itu akan dilihat. Kan begitu. Ya, tadi ada yang nyeletuk dari mata turun ke hati. Benar. Kalau dipandangnya enak, jatuh hatinya juga gampang. Termasuk jatuh hati ke para investor. Nah, hari ini makanya kita sama-sama belajar bagaimana caranya agar presentasi kita memukau dan sukses di depan audiens. Siapa audiens kita? Calon investor, buyer, klien, partner, yang kita bersiap kolaborasi dengan siapapun. Termasuk dewan juri kalau Anda ikutan kontes gitu kan ya. Bagaimana biar juri jatuh hati dengan Anda. Oke, ada 5 strategi pitch deck sukses yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah powerful opening. Ya, kita sudah ke hal yang teknis ya, 5 langkahnya. Bayangkan Anda diminta untuk presentasi, besoknya atau lusa Anda diminta presentasi, yang dipersiapkan pertama adalah Anda harus powerful opening. Seperti apa itu? Nanti saya utarakan. Kedua adalah kontennya yaitu problem identification. Dan yang ketiga, show your team, tim ya. Tapi saya belum punya tim coach, baru sendiri. Nggak apa-apa. Tapi kan Anda punya support system ke depannya. Kan begitu. Support team ke depannya. Yang keempat adalah highlight business model. Kabarnya kemarin sudah belajar business model Canvas juga. Kemudian yang terakhir kelima, yaitu call to action. Call to action itu ajakan. Bagaimana bisa mempengaruhi di akhir ceritanya. Begitu kan ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu powerful opening. Bayangkan Anda sekarang mau tampil, Anda bisa coret-coret ya. Nanti karena setelah ini Anda saya kasih challenge untuk membuat. Sesuaikan dengan bisnis Anda sekarang, Bapak Ibu. Nah, saya mau nanya dulu nih. Silakan share di kolom chat. Share di kolom chat. Anda sekarang ini bisnisnya bergerak di bidang apa? Ada di kota mana? Silakan di share di kolom chat sekarang. Ya, bisnisnya bergerak di bidang apa? Fashion, salah tiga. Nah, contoh tuh. Claudino, Fashion Malang, Printing Bandung, F&B Semarang, nah, Bakery Denpasar. Wah, silakan share di kolom chat sebanyak kalau punya 2 bisnis silakan 2 bisnis. Craft Banjarbaru, oke. Kuliner Palembang, F&B Aceh. Wah, kalau ngomongin Aceh jadi inget PON ya, karena lagi happening banget ya PON di Aceh. Fashion di Bandung, oke. Apalagi saya pengen tahu nih background Anda semuanya. Workshop berkebun di Kendal, wah menarik nih. Kalau ngomongin Kendal jadi ingat bupatinya Diko ya. Apalagi Fashion Bandung, Fashion Lampung. Terus ada yang apa lagi? Coba. Artisanti Bandung. Berarti kuliner ya. Craft, Binjai, Sumut. Silakan share di kolom chat. Nah, sesuaikan bisnis Anda sekarang ini dengan apa yang sekarang Anda jalani ya. Nah, yang pertama, kalau Anda siap mau tampil, bagaimana cara presentasi? Bisa jadi nanti di akhir-akhir acara Anda mau presentasi ke juri atau calon investor. Yang pertama adalah powerful opening dengan memperkenalkan diri dan visi bisnis. Berikan fakta atau data menarik untuk menggugah minat. Contoh, kalau bisnis Anda sekarang ini adalah bisnis di bidangnya adalah fashion. Perkenalkan diri Anda dengan baik, jadi nggak usah basa-basi. Saya taruhlah Rama sebagai pemilik B Fashion ya. Namanya adalah Rama Clothes gitu kan ya. Perkenalkan, nama saya Rama, Rama Clothes. Kami mempunyai bisnis. Bisnis fashion ini adalah menjadi pakaian yang nyaman dipakai oleh anak-anak dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang terbaik, yang nantinya bisa dipakai oleh anak usia sekian, 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 dengan style yang bla bla bla. Nah, kayak gitu. Jadi simple. Jadi visi bisnisnya apa? Kalau bicara visi bisnisnya MacBook, MacBook pernah mengatakan visinya adalah MacBook di setiap meja. Terus kalau visinya McD, bikin orang bahagia. Kan contohnya begitu ya. Jadi visi itu bisa mungkin hanya 3 kalimat, 4 kalimat, tapi powerful banget kata-katanya. Berikan fakta atau data menarik untuk menggugah minat. Contoh datanya adalah apa? Nah, ini saya kasih contoh. Saya memberikan contoh begini Bapak Ibu. Kalau tadi fashion, saya akan memberikan contohnya adalah F&B. Kebetulan sekarang ini saya lagi mendampingi satu klien saya yang baru mendirikan pabrik es kristal di Jawa Tengah. Kita kemarin brainstorming soal visi.
Jadi visi itu kan berikan perkenalan singkat tentang siapa Anda dan jelaskan visi bisnis yang kuat, pastikan visi menarik dan memberikan gambaran dampak positif di masa depan. Jadi contohnya, saya Rama, business owner dari PT Es Kristal Berlian. Visi kami adalah memastikan sektor perikanan dan kuliner Indonesia dapat mengakses es kristal berkualitas tinggi yang efisien dan ramah lingkungan. Maksudnya apa? Jadi perikanan karena ini tempatnya pabriknya ada di Pantura, jadi kan banyak sekali tuh nelayan-nelayan yang butuh saat dia berlayar nantinya menangkap ikan, mereka kan pasti berbulan-bulan tuh butuh es kristal untuk mendinginkan hasil tangkapannya, ya. Kemudian memastikan sektor kuliner. Sekarang lagi banyak tuh es teh serba 3.000, serba 4.000, bahkan serba 2.000 gitu kan ya. Atau apapun minumannya, kita bisa mensuplai mereka dengan es kristal berkualitas tinggi menggunakan air RO, bukan air isi ulang atau malah air mentah, itu bahaya. Nah, yang efisien dan ramah lingkungan. Ini visi. Nah, yuk sekarang Anda tuliskan apa visi usaha Anda sekarang. Kan Anda sudah belajar tuh bisnis model kanvas. Yuk dituliskan apa visi usaha Anda sekarang. Nah, apa yuk? Visi usaha Anda sekarang ini apa, Bapak Ibu? Boleh share di kolom chat ya. Misalkan, saya Yuga Putra, saya bla 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 bla. Nah nih, Sena Octavian menjadi pionir teh artisan terkemuka di Indonesia. Oke, selain terkemuka, apalagi sih yang bisa powerful? Nah, visi Vando Clothing menjadi brand distro terdepan di Indonesia yang menyediakan pakaian berkelas tinggi dengan desain unik dan nyaman untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan gaya personal yang otentik bagi para pelanggan. That's point. Keren. Artinya, kalau seperti itu berarti kualitasnya harus oke, desainnya unik dan nyaman. Ya, kemudian bikin orang pede kalau makainya. Nah, itu visi. Setelah Anda memperkenalkan visi dari bisnis Anda, kemudian yang kedua adalah berikan fakta atau data menarik untuk menggugah minat calon buyer, calon klien Anda, calon investor Anda. Saya masih ngasih contohnya soal es kristal tadi ya, karena kan kita ngambil contohnya adalah es kristal di klien saya nih. Sertakan data, fakta yang menunjukkan potensi pasar atau masalah yang ingin Anda selesaikan. Hal ini membantu investor memahami peluang bisnis Anda. Jadi, saya langsung memberikan data, pasar es kristal Indonesia tumbuh 15%. Jadi, antara supply dan demand itu nggak balance. Artinya apa? Demand-nya banyak, supply-nya sedikit. Berarti ini kan opportunity-nya bagus nih. Supply-nya ternyata dikit. Dan persaingan di daerah Pantura sini, Jawa Tengah ternyata dikit. Makanya itu salah satu opportunity partner saya, klien saya itu mendirikan pabrik es. Pabrik es kristal. Alatnya aja mahal Bapak Ibu, alatnya aja sampai dengan 250 juta belinya di Guangzhou, Cina, di Tiongkok sana. Nah, artinya satu alat pun itu alat mesinnya itu untuk memproduksi es batu itu bisa satu hari 24 jam bisa sampai 2.000 bal. 2.000 bal. Satu balnya adalah 10 kilo. Nah, artinya ini kan produksinya harus kencang. Makanya nggak main-main nih kalau sudah investasinya yang besar. Oke? Jadi karena permintaan sektor perikanan saja itu meningkat. Artinya karena kita negaranya negara bahari, perairan, jadi es kristal ini akan mensuplai para nelayan-nelayan. Kan begitu kan? Dan juga para pelaku bisnis di bidang F&B. Nah, kemudian saya akan ngebahas sedikit tentang grooming. Anda tadi kan sudah opening tuh ngasih visi, misi, data, fakta yang menarik begitu kan ya? Grooming itu penting Bapak Ibu di saat Anda ingin tampil. Mau nanti mau nanti presentasinya by online atau by offline, ini perlu diperhatikan grooming. Apa itu grooming? Menurut Hari Junrio, grooming itu merupakan penampilan seseorang mulai dari ya berpakaian, tutur kata, hingga sopan santun, termasuk cara bersalaman, duduk, berdiri, dan berjalan. Nah, bayangkan kalau saya hari ini hadir di sini memakai bajunya hanya kaosan doang nih, nggak pakai kemeja, gitu kan, yang nggak rapi. Terus saya saat ketemu orang itu nggak salaman dengan baik, kemudian ngomongnya terbata-bata, nggak sopan, nggak santun, itu pasti orang nggak akan respect dengan kita. Artinya, sebelum Anda bicara tentang bisnis Anda harus selesaikan dulu diri Anda. Anda harus tuntaskan dulu diri Anda. Apa itu? Berpenampilan menarik, tenang, tidak gegabah, ketemu orang itu harus dengan perasaan yang happy, begitu kan ya, penampilannya harus menarik. Nah, itu bagian dari grooming. Oke? Kemudian saya ingin bertanya nih, yuk silakan dijawab Bapak Ibu, apa saja ketakutan Anda ketika presentasi atau berbicara di depan audiens? Silakan share di kolom chat sekarang.
Takut lupa, nervous. Yes. Tiba-tiba ngeblank. Betul, oversharing. Apa? Salah ngomong. Ya, apalagi? Apa sih ketakutan Anda? Lupa lirik. Penyanyi kali. Ngalor ngidul. Ya, ngomongnya nggak straight to the point. Ngalor ngidul sampai sampai waktunya habis ya. Takut garing. Tiba-tiba nggak ingat apa yang mau diomongin. Ngeblank. Oke. Terus tidak diperhatikan. Ya, apalagi ketakutan yang Anda ini. Sudah latihan berjam-jam, begitu door, langsung hilang semuanya. Ya, iya, iya, iya. Iya. Aduh, kayaknya tuh sebel banget ya. Udah latihan berjam-jam, saat di depan tampil, depan orang-orang yang kita mau presentasikan jadi ngeblank gitu kan. Defisit time, yes. Nggak bisa menggunakan waktu dengan baik. Dibantai dengan pertanyaan. Ini makanya pengalaman kayak mau ujian skripsi aja ya, sidang tesis. Waktu yang terbatas. Gampang grogi, tiba-tiba ngeblank dan sebagainya. Oke, saya pengen share teman-teman, Bapak Ibu ya. Biasanya orang itu benar takut ditolak, takut ditertawakan, takut dianggap bodoh, takut gagal. Padahal Bapak Ibu, harusnya yang dikhawatirkan, yang harus dirisaukan, apa itu? Anda takut tidak punya pengetahuan. Ketakutan tidak tulus menyampaikan informasi dan pesan yang Anda sampaikan. Kemudian Anda nggak antusias, Anda nggak ada latihan, Anda nggak persiapan. Harusnya ini yang dikhawatirkan. Apa itu? Pengetahuannya Anda sudah menguasai belum? Kalau Anda sudah menguasai, berlatih, dan pengetahuannya Anda, ini bukan soal ujian semalam loh ya. Ujian semalam langsung selesai. Jadi ini adalah masalah jam terbang dan pengetahuan Anda itu masalah jam terbang, masalah keseharian Anda. Kalau saya di challenge untuk berbicara tentang dunia coffee shop, oh saya siap, besok pun siap, nggak perlu belajar. Kenapa? Karena saya punya coffee shop. Oh saya ditantang untuk bicara tentang komunikasi, saya siap. Ditantang tentang dunia psikologi, saya siap. Kenapa? Karena saya memang backgroundnya kuliahnya adalah psikologi. Ya, S1 psikologi walaupun S2-nya sumber daya manusia, magister manajemen. Artinya apa? Tentang people. Itu saya siap kalau bicara tentang people. Oh, kalau saya diajakin ngomong tentang dunia politik, saya siap karena saya ngikutin update perkembangan tentang dunia politik. Tetapi banyak orang nggak siap di saat dia suruh berbicara, tetapi dia tuh nggak ngerti sama sekali. Itu sama aja kayak ngejerumusin badan kita ke jurang gitu ya. Yang kita nggak ngerti sama sekali, kita disuruh ngomong. Yang harus Anda siapkan ini Bapak Ibu, pengetahuan, ketulusan. Anda harus tulus. Dan ngomong antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu harus balance, harus sama. Harus sinkron. Kemudian Anda harus antusias. Saya walaupun lagi jauh di sana, saya hari ini, 2 hari ini saya ngerasa capek banget Bapak Ibu. Tetapi setelah saya online ini, saya kayak ngerasa dapat energi baru lagi. Dan saya antusias untuk menghadapi Zoom online hari ini. Latihan perlu, walaupun kita sudah sering ngomong, saya tetap latihan. Saya memperhatikan durasi waktu. Kemudian persiapan itu perlu. Waktu, jadi jangan terlambat dan sebagainya. Nanti kan Anda katanya mau dikumpulkan di Jakarta nih. Cari penginapan yang enak, kemudian istirahat yang cukup, makanan yang pas saat sebelum tampil, itu namanya persiapan. Oke? Kemudian, instan PD nih. Yes. Instan PD itu poinnya adalah film imajinatif, atur pernafasan, atur fisiologi tubuh, dan juga tekan tombol on. Jadi artinya kalau Anda pengen powerful opening, tampil meyakinkan, Anda harus bisa mengatur pernafasan. Makanya banyak orang kalau misalkan nih, habis terjadi masalah, duduk dulu, tarik nafas dulu, lepaskan, tarik nafas dulu, lepaskan. Maksudnya seperti itu. Film imajinatif, Anda harus membayangkan, berimajinasi hal-hal yang menyenangkan. Bayangkan kalau nanti Anda berhasil berbicara dengan para investor yang Anda akan berbicara, Anda akan digelontorin dana, bla 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 bla. Jadi kasih hal yang menyenangkan. Oh, hal yang menyenangkan Anda adalah di saat Anda ingat anak-anak Anda jadi happy. Nah, itu bisa. Ya, atur fisiologi tubuh, cara berdiri. Wah, ini kalau secara offline saya bisa ngasih prakteknya biasanya. Oke ya. Kemudian setelah kita bicara powerful opening, yang kedua adalah problem identification. Jadi Bapak Ibu setelah pas Anda tampil itu jelaskan masalah yang ada di pasar dan tunjukkan bagaimana produk atau jasa Anda menjadi solusi, fokus pada kebutuhan pasar. Tadi kan ada yang bicara tentang artisanti. Artisanti ini mau ngasih solusi buat siapa sih? Tadi yang ada yang fashion nih. Fashionnya Anda nih nyelesain masalah siapa sih? Oh, masalah anak-anak, masalah orang tua, masalah remaja, atau apa nih? Anda yang punya usahanya adalah piyama, kuliner, tadi apa? Anda tuh pengen nyelesain masalah siapa sih dengan hadirnya bisnis Anda? Itu harus dijelaskan.
Karena sejatinya bisnis itu pengen bantuin orang, nolongin orang, nyelesain masalah orang. Kenapa orang sampai buat yang namanya jualan payung? Karena dia pengen nyelesain orang di saat musim hujan. Musim panas kemarau, payung nggak laku. Kan begitu. Oh, kenapa sih ada yang namanya ice cream? Oh, karena pengen nyelesain masalah orang, apalagi Indonesia negara tropis. Kan begitu. Nah, problem identification yaitu identifikasi masalah utama dan ngasih solusi singkat. Karena presentasi berarti solusinya singkat aja. Apa itu? Sampaikan masalah utama yang dihadapi pasar dan bagaimana bisnis Anda menawarkan solusi yang relevan. Balik lagi ke contoh ya, saya langsung ngasih contoh konkretnya. Tadi jelas nih, saya kan es kristal berlian, kita ngasih isunya tentang demand yang tinggi. Jadi PT Es Kristal Berlian ini hadir untuk menyediakan es kristal berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, membantu bisnis mengurangi kerugian. Yes. Jadi nggak perlu buat es kristal sendiri, nggak perlu buat es batu sendiri, kita ngasih es kristal dengan bahan RO yang terbaik. Airnya air RO, bukan air pam atau air mentah, air sungai, no. Nah, ini contohnya. Anda yang bisnisnya fashion, Anda memberikan bahan berkualitas tinggi. Bahan yang seperti apa sih? Oh, bahannya adalah baju Anda, kaos Anda itu tidak ada sambungannya. Jadi langsung tuh. Kan ada tuh model-model gitu. Itu bagus tuh. Atau makanan. Makanannya, ayamnya adalah ayam yang disajikan adalah ayam kampung. Anda tidak menggunakan ayam eh, potong atau ayam pejantan, tetapi khusus ayam kampung. Itu solusi, begitu kan? Nah, jadi Anda harus punya solusinya apa. Yo, boleh nih share di kolom chat sambil dengerin saya berikutnya ya. Anda ini lagi nyelesain masalahnya siapa sih, Bapak Ibu? Anda tuh punya bisnis sekarang tuh nyelesain masalahnya siapa? Dan apa yang Anda selesaikan? Yuk, silakan share di kolom chat ya. Sambil merecall lagi apa yang Anda pelajari tentang bisnis model Canvas nih. Yuk, silakan. Kemudian, kita bahas yang ketiga. Kalau yang pertama, powerful opening. Kemudian kedua adalah problem identification, dan yang ketiga adalah show your team. Jadi, Anda harus menampilkan siapa tim Anda. Jadi, keahlian tim Anda, kuncinya, dan latar belakang tim Anda. Saya punya bisnis tadi namanya bakery shopnya Mimi Brownie. Foundernya adalah saya dan istri saya. Saya tampilkan di slide, itu siapa foundernya, siapa co-foundernya. Nanti saya kasih contoh ya, di akhir materi ini. Kemudian pengalaman dan prestasi yang relevan apa, kemudian sinergi dan komitmen tim. Nah, jadi kalau Anda punya tim latar belakangnya dulu dia pernah bekerja di industri F&B skala multinasional, tampilkan pengalaman kerjanya. Kemudian Anda ternyata berpartner, kolaborasi, menjalankan bisnis itu dengan istri Anda sudah punya pengalaman, tampilkan pengalaman tersebut. Ya, jadi show your team itu tampilkan diri Anda dan siapa orang-orang yang terlibat dengan Anda, ya, yang menjalankan bisnis Anda. Nah, maksudnya kalian kunci dan latar belakang tim, jelaskan peran masing-masing anggota dan bagaimana kalian mereka. Relevan nggak sih untuk menjalankan pengembangan usaha? Kalau relevan dicantumkan, kalau nggak relevan nggak usah dicantumkan. Buang-buang waktu dan buang-buang ini ya, energi saat ada presentasi. Karena saya tadi ngasih contoh dari awal tentang PT Es Kristal Berlian, nah, saya memberikan contoh. Oh, saya nampilin foto namanya Lina. Jadi Lina ini memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun di industri FMCG, yaitu mengelola kampanye pemasaran skala nasional dan membangun merek dari nol. Ada hubungannya sama es batu nggak? Nggak ada, tetapi pemasarannya ada hubungannya. Kan begitu. Kemudian kita tampilkan tim, dia yang memberikan yang udah punya pengalaman dan prestasi. Oh, ternyata tim kita ini sudah punya pengalaman. Itu untuk meyakinkan investor, oh kalau duit yang nanti gua kasih nih ke bisnis lo nanti, bahasanya gitu ya. Itu yang ngelola siapa sih? Oh, ternyata yang ngelola orang-orangnya berkompeten. Itu orang akan lebih mudah menggelontorkan dana tersebut. Nah, bagaimana sinergi dan komitmen tim? Nah, itu nanti disampaikan. Oke? Kemudian, poin keempat adalah dari pitch deck sukses ini, yaitu highlight business model. Nah, bisnis model ini di highlight nih, ini penting nih. Highlight bisnis model. Jadi, paparkan dengan jelas bagaimana bisnis Anda menghasilkan keuntungan, berikan gambaran yang kuat tentang model bisnis, strategi pemasaran, dan potensi skala usahanya. Ya, ini Anda harus tampilkan, gitu Bapak Ibu. Jadi seperti apa bisnis itu dijalankan. Kemudian ini ngasih contohnya.
Nah, ini highlight bisnisnya. Nanti satu slide Anda tampilkan poin-poinnya bisa seperti ini. Anda mendapatkan sumber pendapatannya dari mana sih? Anda jelaskan. Oh, Anda yang bisnisnya fashion, sumber pendapatannya dari mana? Sumber pendapatannya adalah dengan jualan retail, ada juga yang B2B. Oh, Anda sebagai jasa membuat seragam sekolah gitu kan ya, seragam kantor. Kemudian struktur biayanya, Anda biaya produksinya berapa sih? Biaya marketingnya berapa sih? Baik itu promosi secara online atau offline-nya berapa? Kemudian skala skala strategi skalabilitas, tunjukkan bagaimana bisnis Anda dapat tumbuh dan berkembang. Oh, dari bulan ke bulan. Oh, permintaan bisnis Anda itu sangat growth pesat di saat mau musim anak sekolah karena bisnisnya fashion. Oh, mau bertumbuh pesat karena F&B berarti momen-momennya adalah momen-momen weekend gitu. Terus edit value dicantumkan apa saja nilai tambah di bisnis Anda. Apa yang bedain bisnis Anda dengan kompetitor? Oh, saya kuliner nih. Ayam yang saya buat ayamnya adalah kampung dan kampungnya ini benar-benar makannya makan organik. Ada yang muslim disembelihnya itu disembelihnya dengan cara-cara yang syar'i. Nah, contohnya kayak gitu. Oh, bisnis saya adalah bisnis fashion. Edit value-nya adalah kalau pakai ini adem banget karena bahannya itu adem banget. Nah, kayak gitu ya. Bagaimana develop tim jaringan, target marketnya, promotion distributionnya Anda jelaskan. Anda kasih bagaimana capture di Instagramnya, di Facebooknya, itu ditampilkan. Apalagi kalau followernya udah banyak banget, kan begitu. Dan poin terakhir adalah call to action. Tutup presentasi dengan ajakan yang jelas, seperti permintaan pendanaan dengan jumlah spesifik, dan bagaimana dana tersebut akan digunakan, tunjukkan keyakinan dan antusiasme Anda terhadap bisnis masa depan. Ya, jadi Anda tampilkan tuh seperti apa call to action apa seperti apa bisnis Anda ke depannya dan Anda harus bisa meyakinkan ya. Nah, jadi call to action itu kata poin pentingnya adalah memberikan kesimpulan, menyampaikan resume atas konten yang disampaikan, kemudian memberikan kalimat penutup dan penggerak dan memberikan kalimat ajakan dan benefit. Nah, ini contohnya kalau yang digambar ini saya waktu tahun 2021 sorry. Saya dengan partner saya namanya Mas Edi yang pakai masker di tengah itu bersama Pak Ganjar. Itu Pak Ganjar waktu jadi gubernur Jateng ya, itu kita membuat program digitalisasi 5.000 UMKM. Saya sebagai sebagai tim membuat satu perusahaan baru, kemudian dengan marketplace-nya namanya UMKM Bangkit. Nah, kita presentasi itu di depan Pak Ganjar, di depan para klien. Wah, luar biasa itu presentasi dikasih waktu hanya 5 menit, 5 sampai 10 menit saya lupa gitu kan ya di Semarang waktu itu presentasi. Kemudian di streamingkan online yang lihat banyak banget. Nah, kita nggak jelasin terlalu banyak hal poin-poinnya seperti yang saya sampaikan tadi. Terus itu ada fotonya Pak SBY, Presiden RI ke-6. Waktu itu datang ke sate saya, 70 orang Pak SBY datang, bayar, saya nggak endorse. Jadi saya meyakinkan tim suksesnya, bukan tim sukses ya, orang-orang Demokrat, karena waktu itu Pak SBY kan sudah tidak menjabat jadi presiden ya, tapi dia partainya Demokrat. Saya meyakinkan orang Demokrat bagaimana kalau makannya di tempat kami. Pas Pampres datang 6 orang, gitu kan ya, dicek semua bahan kami, makanan kami. Nah, itu saya pitching. Jadi pitching yang dimaksud di sini itu nggak harus pitching minta duit, tapi pitching berkolaborasi pun juga bisa pitching. Anda harus bisa meyakinkan kenapa harus makan di sini, kenapa harus bekerja sama dengan saya, kenapa harus jalan program digitalisasinya dengan saya, dengan tim. Kenapa makannya harus di tempat saya dan kenapa harus memilih tempat ini di balik semua banyak tempat gitu kan ya. Nah, itu Anda harus punya kemampuan untuk meyakinkan ini. Oke? Kita udah bahas 5 strategi pitch deck suksesnya, yaitu powerful opening, problem identification, show your team, highlight business model, dan juga call to action. Ya, dan terakhir dari saya, sebelum kita ke sesi tanya jawab, dan saya nanti akan ngasih spill sedikit contoh ya, bahwa berbisnis itu bukan semata-mata mencari banyak keuntungan, tapi bagaimana bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain ya. Silakan bisa follow Instagram saya, TikTok saya, LinkedIn saya @rahmasahid atau bisa scan tuh tentang profil saya. Scan di QR-nya itu ya. Oke, itu yang saya sampaikan. Saya kembali ke Mas Revi dulu deh. Halo Mas Revi. Siap. Halo para Mas Said. Yes, Menarik apakah sekali ya. tadi selama saya nyampein apakah suaranya terdengar jelas? Terdengar jelas dan clear sekali. Dan juga Oke. respon dari Bapak Ibu di sini juga banyak yang ini ya. Banyak yang merespon gitu dengan baik.
mengenai Alhamdulillah. pernyataan dari apa namanya para masahid nih. Yes. Saya sekarang mau ngasih contoh dikit boleh ya? Saya spill contoh ya. Boleh, boleh, Jadi, silakan para mas. saya kan tadi sudah ngasih dudukan. Saya spill contoh ini saya buat pitch deck di bisnis saya. Tapi singkat aja. Ya. Udah keluar. Sudah terlihat para masahid. Di tempat saya ini masih kelihatannya yang lama. Sebentar, saya stop share screen. Oke, sebentar. Nah, saya share screen lagi. Ini bisnis saya yang F&B. Namanya Mimi Brownie. Oke. Ya, jadi ini contoh pitch deck-nya punyanya Mimi Brownie. Waktu itu singkat. PT Nibras Berkah Mulia. Nah, begitu ya. Eh, kita presentasi waktu itu kita ngasih why-nya dulu nih. Ya, ini bukan opening lagi, ceritanya udah opening, tapi ini konten lebih ke konten materinya ya. Kita ngasih why-nya apa? Oh, ternyata bisnis makanan khususnya bakery shop dinilai sangat menjanjikan dan potensi meraup keuntungan. Biar orang tuh sadar dulu, kita fokusnya ke bisnis kuliner. Karena yang saya sampilkan adalah bisnis F&B saya. Kemudian UMKM berperan penting dalam mengatasi pengangguran. Wah, kita ngasih isu dulu nih. Isu yang bisa dibilang adalah isu yang buat bantu banyak orang. Karena di saat krisis ekonomi, UMKM itu adalah tonggak perekonomian atau penyelamat bangsa tuh ya. Jadi Anda yang sekarang bergerak di bidang UMKM, apa bergerak sebagai UMKM, Anda harus berbangga. Nah, saya jelaskan nih income stream-nya, definition-nya, target market-nya, promotion-nya, distribution, dan vision, bla bla bla. Kemudian foundernya. Nah, ini saya jelaskan. Karena foundernya adalah saya dan istri. Saya tampilkan juga, saya screenshot Instagramnya. Oh, pengalaman kerja dulu saya sebagai presenter. Kenapa sih penting? Apa hubungannya presenter dengan bisnis sekarang? Bisa jadi hubungannya adalah connectivity. Saya punya pengalaman di sini. Begitu kan? Ini legalitinya saya tampilkan. Karena kan ini yang di Tegal ya. Karena saya punya bisnis yang di kota Tegal. Terus bersama kompetitor. Nah, kenapa sih Mimi Brownie beda? Ini edit value-nya, ini saya tampilkan. Kemudian top produknya, ini saya tampilkan. Karena kan produk kita banyak. Kalau nampilin semua produk, nanti nggak relevan gitu kan. Kalau pengen tahu tentang informasi produk lainnya, silakan scan QR-nya yang ada di sini, scan barcode-nya. Ini waktu bersama artis, begitu kan ya. Walaupun di daerah, tapi produk kita udah sampai ke beberapa artis. Artisnya sudah beli sendiri. Nah, ini roadmap-nya sampai 2030 kita pengen total ada 50 outlet. Nah, contohnya kayak gitu nih. Kita jelaskan ke depannya. Kemudian revenue projection ini yang kemarin sudah contohnya ini saya capture dari pendapatan bulanan, tapi saya ngambil contoh bulan ini gitu ya, satu outlet. Oke, nah ini dana yang kita butuhkan. Saya butuh skema pendanaan 100 juta. Buat apa sih 100 juta? Ini contohnya ya. Nah, dia nanti dapat 10% karena valuasinya 1 miliar. Jadi kita harus bisa ngukur valuasinya kita. Ibaratnya kalau rumah itu udah tahu NJOB-nya berapa. Udah tahu harga rumahnya berapa. Oh, skema pendanaan 200 juta. Kalau Anda punya uang 200 juta, Anda akan dapat 20% ekuitas untuk investasi 200 juta. Nah, ROI-nya sekitar berapa? 15-18% per tahun. Jadi gitu. Oke, kami siap berkolaborasi, bla 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 bla. Itu saya kasih contoh sekilas. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran ya. Oke, saya kembalikan ke Mas Revi kembali. Siap, terima kasih banyak Coach Rama Said sudah memberikan materi yang cukup sangat clear ya pada kesempatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya, karena sepertinya lebih banyak diskusi. Nah, jadi tadi pas Coach Rama Said lagi ngejelasin, udah ada yang angkat tangan nih. Nah, Asik. ini boleh sekarang dibuka ya angkat tangannya. Silakan yang mau bertanya disebutkan namanya, usahanya apa, lalu disampaikan pertanyaannya kepada Coach Rama Said. Silakan mungkin mau ada yang ikut-ikut lagi mau ikut pameran atau ada yang lagi pengen ikut bisnis matching gitu ya. Ini Ya, boleh betul. banget. Karena menarik sepertinya memang cocok gitu ya. Siap. Di sini sudah ada angkat tangan Kak Budi Rohmayanti. Silakan Kak untuk disampaikan pertanyaan. Iya, terima kasih. Perkenalkan, saya Budi Rohmayanti dari Rosum Kulineri dengan produknya PY Omahku. Oke, sorry saya potong sebentar. Ini saya bisa Baik, ngelihat wajahnya kah? Karena saya hanya ngelihat bannernya revisinya. doang, Mas Levi, biar kita bisa face to face.
Oke, Kalau gini saya boleh. berasa telepon-teleponan. Iya betul. Sebentar ya. Saya tadi juga lagi ngomong kok wajah saya nggak kelihatan ya. Iya, jadi Coach Rama tuh suaranya kayak Raditya Dika, Coach. Aduh, asik gitu ya. Karena kan nggak ada visualnya kan, jadi ih kok kayak persis Raditya Dika gitu. Setelah ngelihat kok bukan wajahnya, bukan Raditya Dika gitu kan ya, Oh, lebih ke ternyata bukan iya. gitu ya. Oke, dibantu Sambil Mas. nunggu ya, Coach ya. Ya ya, karena saya tadi kalau Iya. ngomong ini berasa kayak saya lagi podcast atau lagi streaming di Spotify gitu loh. Oke, biar kita bisa face to face. Ya, sebentar ya, ditunggu ya, biar lebih mantep deh. Baik. Oke, ini lagi disiapin. Silakan nanti, gitu boleh. Nah, sip. Nah, Nah, kan udah lebih nggak tahu jadi nih. Raditya Dika ya. Oke, baik. Oke, Ya, ini panggilannya siapa nih? Yanti. Oke, Mayanti, Mayanti deh, biar akrab Mbak aja deh. Baik, Mayanti baik. aslinya di mana? Saya di Jakarta, Coach, sebentar. Oke, Jakarta mana? Jakarta Barat, Palmerah. Oh, di Palmerah. Saya dulu lama di Ya, Timur. Oke. baik. Ya, Oh, pertanyaan saya tadi materinya bagus sekali, sangat jelas. Sebenarnya tadi sedikit sudah terjawab dari contoh-contoh yang coach berikan. Nah, saya ketika pitch deck, pembuatan pitch deck itu selalu kesulitan di target market, market opportunity, dan yang terutama market size. Biasanya kan ada tuh, coach. Nah, itu saya selalu selalu kesulitan tuh. Gimana sih caranya nyari datanya yang nggak membual gitu loh. Kalau kalau selama ini saya kan kalau saya pernah diajarin coba buka Statista atau BPS itu mumet coach. Eh kayaknya saya kalau seandainya sekarang suruh seperti itu lagi, kayaknya saya ada jalur ninjanya nggak, jalan ninjanya nggak? Kalau ada, saya akan pakai jalan ninjanya aja daripada saya harus ngoblek-ngoblek apa namanya jurnal-jurnal yang membingungkan dan penuh penuh apa namanya ilmiah banget gitu. Nah, makanya tadi sih udah agak kayak itu ya. Tapi ada nggak sih apa namanya trik dan tipsnya agar kita bisa bikin di pitch deck yang di target market, market opportunity atau market size, tapi yang menarik gitu. Terima oke. kasih, Coach. Mayanti, saya mau nanya bisnisnya apaan? Saya PY kuliner. Kayak kuliner. Mm, 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 mm. Kalau kalau ngelihat benchmark yang sudah ada, kayak kuliner Mm, yang peyek yang sudah jalan di Indonesia, yang mm. sudah skalanya nasional, sudah nemu belum? Sudah ada itu kayak PY Igun, terus ada juga PY Nyai yang di marketplace sudah banyak dan ada di YouTube segala. Nah itu sebagai saya nganggap udah itu kompetitor saya tuh gitu. Oke. Dan di Pertanyaan saya PY, sudah. mm, Ah, mm, langsung aja. ya, Anda misalkan kesusahan bicara target market. Nah, mm, peyek itu mm. yang gemar makan peyek itu usia berapa sampai berapa sih kalau saya nanya? Eh, pembeli saya kebanyakan usia 35 sampai 45 tahun. Oke, 35 sampai 45 kan cuma 10 Rat, tahun tuh. Artinya range-nya sempit ya. iya, Kalau Anda tap. lebarin dikit, Mm. peyeknya ini bisa nggak anak Gen Z makan peyek? Nah, tapi saya target marketnya, saya menyasar ke di media sosial, saya menyasar 25 sampai 35 tahun. No, maksud saya target Hmm, beli yang konsumsi sekarang ini usia range 35 sampai 45. 45, ya. Tapi nggak menutup kemungkinan Ya. kalau saya lagi bazar nih, anak-anak Gen Z itu suka. Tapi karena identiknya, kayak itu orang tua gitu. Ah, males Oke, gitu. kita fokuskan dulu deh. Saya Baik, langsung batu straight to the point aja. baik, 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 baik. Anda pengen target market cari. Nah, Anda gini aja. Orang yang makan peyek adalah orang di antara range usia 35 sampai 45 nih. Baik. Orang range usia 35 sampai 45 di daerah Jakarta Barat itu ada berapa misalkan? Anda ambil Hmm, 10%-nya aja. Ya, kan begitu kan? Gak baik, usah baik, baik, lihat baik. di BPS. Anda lihat aja di BPS berapa banyak masyarakat di apa Umur, namanya umur usia demografinya ya. 15 sampai 45. Cari di Google Trend, cari di Google apa ya, ini kan banyak tuh. Terus Anda ketikin, jadi kan banyak data-data itu. Atau cari di ChatGPT buat prompt. Saya adalah pebisnis peyek, bla 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 bernama Yanti, bla bla di sini.
carikan data berapa orang yang usia 35 sampai 45. Si promnya GPT akan nyari sendiri tuh. Terus berikan datanya kalau dia nggak pakai data. Datanya kurang valid, berikan datanya lagi. Terus kurang valid lagi. Maaf, Baik. Anda tidak bisa, berarti Anda yang gratisan. Baik, 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 baik. Ya, 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 Gitu. ya. Jadi contohnya, Iya, hmm. kedua, Anda harus tahu benchmark Anda siapa. Oh, benchmark Anda kayak ini. Tadi kan saya ngasih kompetitor saya siapa itu waktu saya ngasih contoh. Ya. Kita fokus ke segmen itu aja. Jadi segmen itu menengah ke atas atau menengah bawah itu akan terfilter di saat bisnis kita udah berjalan kan. Iya, betul. Nah, walaupun saya ternyata segmentasi saya usianya adalah SES-nya, standar economic statusnya itu adalah B, BA, B, BC gitu kan Iya, ya. ya paham. Jadi Anda target marketnya gitu. Jadi Anda yang nentuin sendiri, ambil 10%-nya aja udah cukup. Kalau ternyata sudah memenuhi 10%, bisnis Anda udah berkembang, ambil 20%-nya. Nanti kalau mau nyerang Gen Z, buat diferensiasi produk, diversifikasinya adalah PY ala Gen Z. Jadi PY-nya ada barbecue, rasa Milo, rasa yang tertinggal, Oh, baik, baik, baik. gitu kan ya. Jadi PY itu kan bisa Iya, segmentasi. iya, iya, iya. Nah, jadi gitu. Jadi Baik, baik. apa Anda bisa surveinya lewat satu genggaman handphone itu udah mudah banget sekarang ya. Baik, baik, baik. Iya, berarti Coach tanya lagi, Coach. Berarti seandainya tadi mau kita diversifikasi produk ke Gen Z dengan merek yang sama nggak bermasalah, tapi misal dengan varian misal oh PY Byte kan kayaknya agak ke Gen Z banget gitu ya, Betul. atau namanya aja yang di itu gitu. Betul, kayak ibaratnya kalau pesawat itu kan ada Garuda dan Citylink. Baik, Nah, baik. yes, atau misalkan ada hotel itu kan Santika sama Horizon, Horizon by Santika, tetap disebutkan di bawahnya kan gitu. Oh ya, baik, baik, baik. Ya, ya, Baik, ya. Coach. Ya, terima kasih, Coach. Yes. Oke, silakan yang lainnya. Kayaknya seru deh tanya jawab, langsung tanya aja nggak usah by chat ya. Siap. Oke, siapa nih yang sudah raise hand lagi? Yang sudah resen dari PT Kingkaf Makmur Sejahtera ya. Mhm. Silakan Ya. Kak, pertanyaan. Halo Coach. Hai, halo Ya. dengan siapa ini? Saya Ika dari Semarang. Produk saya Food and Beverage Coach. Oke. Yang mau menjadi pertanyaan saya tuh tadi kan pembahasan Coach Rama itu mengenai pitch deck itu saya jujur saya tuh agak bingung mengenai pitch deck itu karena beberapa kali itu saya ikut pelatihan mengenai pitch deck itu dibutuhkan diagram, skema perkembangan dan skema target secara detail. Jadi betul yang disampaikan Mbak Budi Rohma itu tadi memang untuk membuat pitch deck itu mumet gitu. Lah saya juga mengalami situasi itu gitu. Kemudian dari pitch deck itu sebenarnya tuh kita harus nggak sih memasukkan diagram ibaratnya dari perkembangan tahun sekian itu target kita sekian, kemudian tahun ini target kita sekian, kemudian nanti target kita adalah tahun depan gitu, kita ada target sekian. Nah itu perlu nggak sih sebenarnya skema seperti itu dimasukkan karena perhitungan itu kan sebenarnya target yang memang kita perhitungkan tapi belum tentu tepat gitu kan, Coach. Apakah itu diperlukan? Kemudian yang kedua, Coach, maaf, pitch deck itu produk saya kan cukup banyak. Produk saya cukup banyak, food and beverage juga. Tadi saya juga sempat lihat, wah ini ada punya Coach Rama itu ada 4 top produk. Nah, itu sangat ibaratnya ini masukan baru juga buat saya karena selama ini itu saya membuat pitch deck itu sampai sekian puluh halaman gitu. Karena banyak sekali. Nah, di produk pitch deck itu apakah saya harus menyampaikan detail juga mengenai kapasitas produk itu seperti itu, Coach? Oke. Panggilannya Mbak siapa tadi? Mbak Ika. Ika. Yes, Semarang ya. Semarangnya di mana? Di Gombel, Coach. Oh, di Gombel. Saya di Iya. Kalibanteng tinggalnya. Wah, Ya, orang deket, Semarang. Coach. Kalau orang Semarang gitu ya. Eh. Hanya orang Semarang yang tahu ya Bapak Ibu ya, maaf ya. Oke, begini. Kita mau presentasi itu ke siapa dulu sih? Itu harus tahu dulu. Kalau kita mau presentasi ke orang yang orangnya itu adalah calon investor, berapa lama calon investor itu punya waktu? Nggak banyak. Semakin singkat, to the point, powerful, semakin bagus. Masalah tadi diagram dan sebagainya, sekarang saya balik. Kalau Anda sebagai calon investor, Anda dijelaskan sama orang, terus dia ngasih presentasi banyak diagram, Anda mumet nggak sih?
Saya mumet, saya itu cuma pengen poinnya, lu butuh duit berapa, bisa ngembalikin duit gue kapan, gue dapat untung berapa. Kan sebenarnya poinnya ke situ. Jadi diagram dan sebagainya itu tampilin yang highlightnya saja. Kalau mau detail, nanti kasihkan lampiran, tapi nggak usah di presentasi tersebut. Itu terlalu teknis. Karena presentasi itu waktunya let's say cuma 10-15 menit selesai. Bahkan ada yang cuma 5 menit. Ya, kalau berjam-jam namanya bukan presentasi, namanya adalah diskusi. Beda cerita. Ya. Kemudian Anda tampilkan poin-poinnya saja. Makanya tadi saya nggak terlalu ngasih banyak poin-poinnya. Namanya aja PowerPoint, berarti menampilkan poin-poinnya saja. Nah, setelah presentasi ditutup, misalkan ada hal yang ingin disampaikan, silakan bisa ditanyakan setelah presentasi ini saya tutup. Nah, baru habis itu ruang diskusi. Kan beda. Jadi pitch deck itu bagaimana kita memberikan keyakinan ke orang lain bahwa apa yang kita sampaikan itu powerful dan bisa narik perhatian dia. Kan begitu ya. Nah, terus mengenai top produknya, tampilkan aja yang sekarang ini jadi produk favorit. Anda bisa ngasih data dari bestsellernya apa, 4 bestseller atau 3 bestseller, dan Anda pengen pengen yang mana? Karena saya bisnis saya ada yang coffee shop, bakery shop, saya ternyata pengen nonjolin yang bakery shop, karena yang coffee shop nanti, misalkan gitu. Oke, Nah, baik. Ya, terima oke, kasih, Coach. oke, good luck ya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi Ya, juga. Amin. siap. Lanjut. Terima kasih banyak Kak Ika. Lalu berikutnya silakan ada um, Bapak Muhammad Ervando Ambong Satmoko, silakan Pak. Baik, terima kasih. Suaranya agak hilang. Saya cuman Siap. mau poinnya aja. Jadi di sini ketika saya sebagai investor misalnya ya, bertanya dengan Mas Rama, tolong sebutkan bagaimana sistem kemitraan bisnis Anda, kemudian cara bagi hasil mitranya bagaimana, dan juga cara kontrak kemitraan bisnis Anda. Udah itu aja, Mas. Oke, siap. Ini kalau konsepnya kemitraan, ya. Kalau tadi yang saya tampilkan pitch deck saya kan bukan kemitraan, tapi minta dana gelondongan, begitu ya. Kalau begini, caranya gampang, pakai cara jalur ninja. Saya itu punya beberapa contoh-contoh pitch deck-nya seperti janji jiwa, seperti ayam ini itu saya tiru. Anda tinggal ATM-in aja. Itu semuanya ada. Tapi nggak saya sampaikan di sini karena di bisnis saya lagi tidak konsep kemitraan. Kalau kemitraan begitu, Anda berarti kasih konsep. Kemitraan itu berarti ada mitra A, mitra B, mitra C. Misalkan paket basic, paket platinum, paket apa gitu ya. Anda tampilkan. Misalkan Anda ngasih paket 50 juta. Kalau kemitraan 50 juta dapatnya berarti cuman gerobak. 50 juta gerobak, nanti dapatnya apa aja 50 juta? Oh, apron, bahan baku, training karyawan setahun. Ini Anda cantumkan. Oh, total itu kalau misalkan dijumlah, total nilainya adalah sebenarnya 70 juta. Karena spesial Anda sebagai calon mitra pertama nilainya hanya 50 juta. Kemudian ditulis ROI-nya atau kira-kira dana ini akan baliknya kapan? Anda buat estimasi 60 Anda buat estimasi taruhlah 6 bulan uang ini akan balik BEP-nya. Oh, 6 bulan ngitungnya dari mana? Oh, kira-kira sehari pendapatannya sekian, bla 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 dikalikan. Nah, masalah kontrak nanti di slide berikutnya. Ya, kontraknya MOU standar pada umumnya aja. Nggak boleh ngambil bahan baku dari luar, harus belanja ke Anda. Secara etikanya, secara akadnya, main pasal-pasal, dan sebagainya. Itu sih. Jadi Anda bisa, itu di internet banyak sekali contohnya. Yang penting Anda buat sesimpel mungkin. Gitu ya poinnya ya. Siap, siap. Makasih. Oke. Terima kasih banyak Pak Muhammad Ervando ya. Berikutnya akan ada pertanyaan dari Ibu Ratna Sari. Silakan Bu. Halo. Ya. Halo. Ya. Ratna. Baik, silakan. terima kasih. Coach Rama, perkenalkan nama saya Ratna Sari, asal dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bisnis saya itu ada Rabita Creative Bags yang bergerak di bidang pembuatan tas handmade. Selain pembuatan tas handmade, kita juga ada kursus menjahitnya. Nah, mungkin saya tanyakan kalau untuk investor saya memang belum pernah mencoba dan belum pernah ada yang deal. Beberapa kali ketemu itu dari investor jarang sih ya yang mau memilih pria sebagai partnernya kayak gitu. Kemarin sih pernah sih kita ada pertemuan
Cuman dibilang saat itu katanya bisnis pria kamu ini nggak profit gitu. Mungkin tipsnya bagaimana untuk menjawab Oke. pertanyaan itu gitu. Terima kasih Coach. Oke, bisnisnya di bidang apa, Kak? Bidang pembuatan tas handmade. Oke. Bisnis yang sifatnya craft atau handmade itu adalah bisnis yang tidak populer karena banyak investor itu sifatnya pragmatis. Pragmatis itu apa? Bisa untung kapan, berapa lama, semakin cepat semakin baik. Betul kan? Orang-orang yang mau menginvestasikan bisnisnya di bidang kerajinan, art, seni, itu adalah orang-orang tertentu. Artinya apa? Bisa jadi orang yang ngomong tadi, itu adalah orang yang nggak tepat. Udah itu aja. Jadi nggak usah diambil hati. Bisa jadi dia memang nggak cocok. Ibaratnya kita punya pembeli, pembeli itu ada yang suka ngumpat, ada yang suka mengapresiasi, itu kan beda-beda. Pembeli yang mengapresiasi seni adalah pembeli yang suka dengan barang-barang seni. Handmade itu kan hal-hal yang sifatnya tidak massal ya, tidak tidak massal dan tidak ngepop gitu kan ya, benar-benar art. Berarti konsepnya Anda butuh investor yang bukan kemitraan tapi investor yang bisa bantuin Anda beliin barang, produksi, bantuin Anda beliin mesin, bantuin Anda beliin bahan baku kan begitu ya. Jadi Anda bisa lempar ke segmentasi orang-orang investor yang suka dengan barang-barang seni atau handmade. Dan itu bisa diambil dari para pembeli Anda sekarang ini. Anda bisa list nih database customers. Siapa sih yang suka beli produk Anda yang paling laku? Tawarin aja coba. Ibu kan suka beli nih. Ibu mau nggak kalau sekalian jadi bagian mitra saya? Apa itu? Ibu punya butiknya, punya tokonya, barang-barang yang dijual barang saya. Nah, seperti itu. Itu akan lebih menghargai presentasi Anda ketimbang orang luar sana yang Anda dapetinnya lewat Instagram atau Facebook. Betul nggak? Yes. Jadi yang tadi ngomong bisnismu nggak laku, itu bukan segmen Anda. Masih. Gitu aja. Ya, kada apa-apa lah ya. Orang Banjar lah, Ikam. Tinggi orang Banjar. Iya, orang Banjar. Ulun, aba ulun orang Banjar ya. Sama. Iya. Tadi barusan kita ngomong bahasa Banjar, oke? Gitu ya, Kak ya. Mudah-mudahan membantu menjawab. Terus berusaha. Terima kasih. Oke, sama-sama. Siap. Yes. Siap. Berikutnya silakan kepada Kak Chandra Krisna untuk menyampaikan pertanyaannya, Kak. Silakan. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Selamat siang, Coach. Selamat siang. Ya, perkenalkan nama saya Chandra Krisna. Bisnis saya namanya Pasti Print. Jadi bergeraknya di bidang printing. Ini ada beberapa hal. Kebetulan 2 minggu kemarin juga kita dapat pelatihan tentang pitch deck juga. Jadi ada sedikit gambaran lah pitch deck itu seperti apa. Yang pertama itu adalah yang pengen saya tanyakan adalah Coach bisa diinfokan nggak Coach? Kira-kira pitch deck itu biasanya dipakai dalam momen seperti apa dan kepada siapa? Kalau yang kalau dari obrolan tadi kan yang saya baru nemu cuma dua nih, investor kemitraan. Sisanya apa? Jujur saya juga masih belum. Paling mungkin perlombaan lah, perlombaan bisnis seperti itu. Itu yang pertama. Jadi mungkin Coach bisa ngasih POV atau wawasan lagi bahwa Pusat ini bisa buat ini loh, bisa buat ini, bisa buat ini. Oh gitu ya gitu. Nah itu kan pengetahuan baru nih buat kita. Itu satu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya di setiap pointer itu tuh poin utamanya itu apa sih? Contoh misalnya investor. Tadi kan informasinya adalah ya sesederhana eh, gua untung berapa, baliknya kapan? Itu investor ya kan. Terus kalau misalnya yang lain gimana? Contoh misalnya dalam business competition ataupun dan lain sebagainya gitu. Karena kan pasti treatmentnya beda nih, call to actionnya beda kan. Yes. Sama penilaiannya juga beda gitu kan. Seperti itu. Nah terus yang terakhir adalah Oke, itu dulu deh dijawab. Keburu oke. lupa. Iya, itu dulu keburu lupa ya. Oke, biar poin-poinnya. Jadi kalau satu pertanyaan subnya banyak itu nanti takutnya jadi nggak fokus. Yang pertama, pitch deck itu buat apa? Karena memang saya niche. Saya memang fokusnya sekarang ke klien, calon investor, calon buyer. Itu memang niche. Tetapi point of view-nya, pitch deck ini bisa kayak kita sekarang punya bisnis, lagi jalanin bisnis kita buat event. Kita butuh sponsor. Ya, kalau Anda dulu pernah punya event organizer, itu kan kadang kalau mau cari sponsor tuh, ada sponsor platinum, basic, gold gitu kan ya. Jadi Anda bisa minta uangnya dia. Berarti kalau uangnya dia, kalau sponsor kan nggak perlu duitnya dia balik. Tapi yang pasti ada kompensasi logo perusahaannya akan masuk di mana saja. Saya punya bakery shop kemarin habis buat fun cooking for class. Saya malah pitchingnya kemana? Ke Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia punya program untuk pengembangan anak-anak muda dan juga UMKM.
Nah, saya pitching, saya minta duitnya. Tapi saya nggak balikin duitnya. Kenapa? Bong dia sponsor kok. Itu berarti pitch deck ini dipakai. Berarti call to action-nya adalah minta dana berapa agar kompensasinya, logonya ada di media, ada di placement-nya mana saja. Kemudian bisa juga pitching. Waktu itu saya lagi pitching sama em, timnya Susilo Bambang Yudhoyono, presiden yang tadi saya waktu kasih contoh makan di sate saya. Saya tuh pitching, cuman ngasih tentang profil singkat perusahaan saya, apa sate saya, biar dia mau makan di tempat saya daripada di tempat lain. Itu pun pitching, pitching untuk undang orang datang. Oh, saya juga pitching waktu itu sama Pak Ganjar. Saya nggak minta duitnya Pak Ganjar, tapi saya minta supportnya dari Pak Ganjar untuk berkolaborasi dengan kami agar program digitalisasi 5.000 UMKM kami berjalan. Jadi tergantung Anda mau ketemu siapa dulu. Nah, pitch deck itu nanti ditujukan untuk siapa Anda bertemu. Dan call to action-nya dibuat dengan tujuan Anda. Nah, begitu ya. Nah, oke. Pertanyaan ketiga apa? Oke, yang pertanyaan ketiga itu adalah kalau dari definisinya kan sebenarnya sederhananya tadi itu adalah kita pengen sesuatu, pasti kita describe kita dulu siapa, terus apa call to actionnya apa kan. Tapi ada dalam beberapa momen, berarti sebenarnya kan di sini tuh momentumnya tuh nggak selalu yang formal gitu. Kita berdiri di depan PowerPoint, kadang-kadang di kereta ketemu kita cuma perlu waktu 2-3 menit untuk Yes. ngejelasin. Itu juga sebenarnya Yes. pitch deck juga kan sebenarnya Iya, kan. bener, Nah, bener, bener banget. bener kan? Bener, bener Jadi banget. bukan kan nggak mungkin gitu. Kalau Pak kita langsung buka tablet kan nggak mungkin gitu kan. Ya, ya, Nah, ya. kadang nggak hal-hal urgensi yang mungkin ketika momen itu terjadi apa nih yang perlu diperhatikan misalnya wah nih ketemu beliau nih oke ini bisa jadi sponsorin program yang ini nah itu kan Oke. secara alam bahasa oke ini berarti pitch deck yang ini nih gitu kan. Yes. Tadi saya kasih contoh pitch deck yang itu jadi dalam bahasanya idealnya dulu. Karena kalau sesuatu yang ideal tidak disampaikan nanti tidak punya standarisasi kita ya. Saya memberikan standarisasi ideal dulu. Nah, ternyata pitch deck itu bisa dibuat beberapa macam. Contohnya adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Uno pernah melakukan pitching ke Dahlan Iskan waktu itu. Waktu itu Sandiaga Uno belum jadi menteri seperti sekarang. Dahlan Iskan sebagai apa namanya CEO atau ownernya Jawa Post Group ya. Waktu itu pitchingnya adalah di lift. Makanya sebutannya adalah elevator pitch. Pitch elevator itu bagaimana hanya di dalam lift, hanya dalam waktu 3 menit selesai. Atau bahkan itu hanya 2 menit. Bagaimana Sandiaga Uno itu ngomong sama Dahlan Iskan. Ini kisah nyata, Anda bisa browsing juga. Sandiaga Uno waktu itu pitching di depannya Dahlan Iskan. Pitchingnya di lift. Lift itu berapa menit sih dari lantai paling atas ke bawah? Paling semenit ya. Yes. Dia waktu itu melakukan itu kurang lebih kalau nggak 1-2 menit. Yang dia lakukan adalah kata-kata pertama begini. Selamat siang Pak Dahlan. Udah kenal dong, nggak mungkin memperkenalkan. Anda Pak Dahlan ya? Wah itu mah basi banget. Karena kan kita harus tahu dulu dong. Selamat siang Pak Dahlan. Perkenalkan saya Sandiaga Uno. Saya melihat bisnis Bapak sekarang ini sedang menurun. Saya Sandi, saya mempunyai perusahaan konsulting dan saya akan membantu bisnis Bapak dalam waktu 1 tahun. Bisnis Anda akan berkembang. Jika bisnis Anda berkembang, silakan Anda bisa ajak kami. Jika bisnis Anda dalam 1 tahun tidak berkembang, Anda tidak usah bayar kami. Tertarik nggak orang kira-kira? Oh, boleh. Yaudah, besok ke kantor saya deh kalau gitu. Udah, itu berarti apa? Pitch elevator. Jadi buat sesuatu call to action biar dia mau. Apa kata-kata yang paling call to actionnya? Anda tidak usah bayar saya sepeser pun kalau dalam waktu setahun bisnis Anda tidak ada perkembangan sama sekali. Artinya apa? Investor kan nggak mau rugi. Ya kan? Berikan saya waktu presentasi. Jika Anda ada waktu, saya hanya menyampaikan jika bisnis Anda tidak berkembang dalam waktu 1 tahun, Anda tidak usah bayar sama sekali ke saya. Tim saya akan bekerja sepenuhnya juga. Nah, contohnya gitu. Mas Chandra bisnisnya apa? Printing. Misalkan ketemu satu buyer. Saya akan berikan Anda garansi 1 bulan untuk printing hasil kerjaan saya. Jika hasilnya tidak bagus, Anda tidak usah bayar 1% pun. Tapi jika bagus, tolong berikan saya referensi. Dia mau nggak kayak gitu? Yes. Contoh, saya kan trainer sumber daya manusia juga nih tentang bicara service sales. Misalkan Bapak Ibu di sini ada yang punya perusahaan. Silakan panggil saya. Saya akan memberikan training kurang lebih 22 jam dengan harga sekian. Tetapi jika di 10 menit pertama,
semua peserta tidak memberikan respon terbaik bagi saya, Anda sudah tidak usah bayar saya. Kira-kira mau ngundang saya nggak? Yes. Berarti kita men-challenge diri kita. Berat nggak jam terbang? Oke? Latihan berarti ya, Coach ya. Yoi, jam terbang. Harus latihan terus. Yes, good luck ya. Mudah-mudahan berhasil menjawab ya. Silakan yang lain. Siap. Ya, ini ada pertanyaan. Boleh loh kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau tanya lewat chat juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik tanya langsung ya, biar bisa diskusi. Ini ada Kak Ivan Anggara Putra. Silakan Kak Ivan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Coach Ramasai. Silakan. Ya, terima kasih. Coach izin bertanya ya. Ini terkait isi dari feedback itu sendiri ya. Yang pertama tuh untuk di poin finansial itu apakah kita mengisinya itu profit dalam waktu setahun kah atau 3 tahun ke belakang? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kompetitor analisis itu kita menampilkan kompetitornya apakah beberapa kompetitor atau hanya satu yang emang menurut kita itu sebagai kompetitor utama? Mungkin segitu aja. Makasih banyak. Oke, saya jawab yang di terakhirnya. Kalau bicara kompetitor, jangan cuma ngasih satu kompetitor. Itu nggak. Point of view-nya hanya satu point of view. Berikan 2 atau 3 deh ya. Karena setiap kompetitor itu kan macam-macam. Nah, Anda bisnisnya apa nih? Chips ya, makanan ya. Betul. Betul. Berikan kompetitor 2 atau 3 kompetitor. Kalau saya tadi nampilinnya 5 kompetitor. Karena yang related dengan kita. Biar apa? Biar calon investor atau calon buyer itu punya sudut pandang yang beragam. Kemudian selanjutnya soal finansial. Berapa yang kita tampilkan mau setahun, 2 tahun atau 3 tahun itu tidak ada bahan baku, tidak ada bakunya. Kenapa kalau setahun? Semakin pendek berarti challenging Anda semakin tinggi. Kalau Anda memberikan garansi 1 tahun uang balik, itu ibaratnya Anda minjem uang ke bank, dikasih cicilan yang harus lunas setahun sama cicilan yang harus lunas 3 tahun. Kira-kira berat yang mana? Berat yang setahun dong. Sama halnya Anda memberikan garansi ke calon investor yang hanya memberikan waktu pendek setahun, uang udah balik, itu Anda pusing nanti. Ya, karena semakin cepat. Ya, gitu kan ya. Jadi Anda kasih waktu yang ideal. Kalau bisnis Anda misalkan Anda cuma minta uangnya 50 juta. 50 juta jangan 4 tahun dong. Nah, 50 juta harusnya 2 tahun, setahun pun Anda berani. Gitu ya. Nah, atau bahkan 6 bulan. Makanya ada bisnis yang investasinya 50 juta, itu 6 bulan balik. Itu masuk akal. Tapi kalau 5 miliar, 6 bulan baik, itu nggak masuk akal. Kan begitu ya. Nah, terus kalau kompetitor, oh tadi ada yang nambahin tuh, kompetitor yang direct kompetitor. Boleh yang direct kompetitor. Seperti itu. Oke, Mas Ivan Anggara Putra, mudah-mudahan bantu menjawab ya. Oke, cukup. Makasih banyak, Mas. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Ini asik ya diskusinya ya. Jadi langsung ada case, langsung dijawab clear gitu ya. Baik, bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, boleh banget ya disampaikan kepada Coach Rama Said. Ya, ini ada Kak Seha ya. Silakan Kak Seha perkenalkan diri lalu sampaikan pertanyaannya kepada Coach Rama Said. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Kak Iya. Revi. Selamat siang, Coach. Selamat siang. Saya Seha dengan bisnisnya kolagen ya, dengan merek Sani. Kami untuk kolagennya itu mengolah sendiri dari sisik ikan. Nah, biasanya ketika kami menyusun pitch deck, yang kami bingungkan itu di problem identification, sebaiknya kami mengangkat tentang permasalahan limbah sisik ikan dulu yang tidak terolah secara optimal dan kemudian potensinya terbuang. Padahal itu dari hasil riset kami bisa diolah menjadi kolagen, atau kami mengangkat problem identification-nya itu dari kebutuhan konsumen dulu, karena kebetulan dari data kami, customer kami itu 90% usianya 40 tahun ke atas. Jadi kalau kami mengangkat problem identification, kemungkinan yang relate dengan problem itu usianya 40 tahun ke atas saja begitu. Kira-kira Oke. lebih tepat yang mana? Anda harus kira-kira Anda membuat problem identification, Anda mau pitchingnya ini mau diberikan ke siapa dulu? Kalau diberikannya adalah ke calon buyer atau investor, berarti kan orang-orang yang investor itu kan adalah orang-orang yang pragmatis. Artinya dia menggelontorkan dana. Orang-orang calon investor ada yang sifatnya pragmatis, ada juga sifatnya yang dia sosialis peduli ya. Kalau orang-orang yang peduli berarti isu lingkungan Anda angkat dulu.
Berarti kan dia akan tersentuh dari hal-hal yang sifatnya sosial itu, isu lingkungan. Dari situ Anda ternyata berbisnis nggak cuma cari cuan nih, tapi ternyata bisnis Anda bisa menyelesaikan masalah alam, masalah lingkungan. Berarti Anda punya added value di situ, punya nilai tambah. Itu malah lebih powerful. Nah, kayak tadi waktu saya pitching ngasih contoh tentang bisnis, saya ngambil isu apa? Tentang bisnis kuliner. Ternyata bisnis UMKM itu sebagai pemopang gitu kan ya. Ternyata, nah itu kan berarti itu kan sebenarnya isu-isu yang sifatnya kebermanfaatan. Jadi nggak ada salahnya Anda tampilkan dua-duanya, tinggal nanti kebutuhannya jika waktunya singkat, Anda highlight salah satunya saja. Begitu ya. Tergantung Anda lagi ngomong sama siapa. Kalau ngomongnya sama orang-orang dinas, orang-orang pemerintahan, wah, itu isu sosial Anda akan dikasih bantuan dana sama pemerintahan lebih cepat itu. Gitu. Oke ya. Oke, suaranya ke mute. Oh ya, terima kasih Coach. Jadi memang Sama-sama. tergantung kepada siapa kita akan pitching begitu ya. Bener, bener banget. Jadi tidak semuanya bisa disamaratakan. Kan siapa audiens kita itu adalah ditentukan oleh materi kita nantinya. Kan begitu ya? Oke. Terima kasih Coach. Sama-sama. Claudino da Silva ada yang bertanya. Mudah-mudahan hari ini hidup ya. Kayaknya hari ini asik banget ya. Pada tanya jawab ya. Silakan. Ini menarik sekali karena mungkin ada yang mau persiapan pameran, ada yang mau persiapan business match. Ini mungkin karena udah mendekati akhir tahun ya, Bapak Ibu. Silakan. Ini Ya. dimanfaatkan kesempatannya kepada Kak Claudino da Silva. Silakan untuk pertanyaannya. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore. Salam kenal Mas Rama. Saya Dino dari Malang yang punya usaha Da Silva Batik. Jadi Mas Rama, kami itu bergerak di bidang fashion di batik, tapi fokusnya lebih ke jaket bomber. Jaket bomber yang didesain ke dalam motif batik gitu yang dipasarkan. Sebelum kami menghadirkan jaket bomber ini, kami waktu itu sebelumnya pernah juga produk batik juga tapi basic seperti kemeja, kemudian batik cewek dan lain-lain. Kemudian kami menyadari kalau terus main di kemeja dan ini akan jenuh karena mulai di mana-mana tuh ada gitu. Nah, pertanyaan saya tadi mungkin boleh mohon pencerahan. Kami waktu mencari informasi tentang bomber, jaket bomber ini kami surveinya itu manual. Jadi kami datang ke beberapa kota, kami masuk ke beberapa toko, beberapa butik, tapi kami tidak ada bukti seperti punya Mas Rama tadi ada melalui search, melalui Antara, melalui media berita, itu bisa dijadikan bahan untuk kita nanti dimasukkan ke pitch deck. Cuman punya kami itu waktu itu kami survei tanpa melakukan, tidak ada foto, tidak ada gambar gitu. Apakah ada saran lain nanti dasar kami membutuhkan bahwa pasar ini butuh jaket bomber, tetapi permintaannya tinggi, tapi apa namanya yang menyediakan bomber itu sedikit gitu. Dasar untuk kuat bahwa ini benar-benar kami nggak membual gitu. Karena waktu kami melakukan survei datang ke beberapa kota dan juga beberapa tempat yang menyediakan itu, memang sama sekali mereka tidak produksi karena mereka tidak tahu kalau ada pasarnya gitu. Nah, boleh mohon pencerahannya selain dari data statistik atau mungkin apa yang bisa kami pakai gitu. Terima Oke. kasih. Mas, panggilannya siapa ini? Mas Dino. Oh ya, sorry Mas Dino. Mas Dino, kenapa sih orang pakai jaket? Orang pakai jaket kalau kami kalau saya nangkapnya karena sekarang ini kemeja tuh udah apa ya trennya udah gitu aja kalau pakai batik kemeja gitu. Oke. Jadi Tapi Anda dari sudut pandang tren. Kenapa orang pakai ya jaket? Tanyaan saya. Itu dari sudut pandang tren. ya Dari sudut pandang melindungi diri. Kenapa orang pakai jaket? biar lebih hangat. Yes. Berarti apa? Berarti orang yang beli jaket itu adalah orang-orang yang sifat daerahnya adalah dingin kan? Anda jual jaket bomber di Surabaya sama jual jaket bomber di Bogor, kira-kira laku laku di mana nanti? Kalau dari data kami memang pembelinya lebih banyak dari Bogor Nah, daripada Surabaya. berarti isunya adalah isu suhu, isu cuaca, isu iklim. Berarti apa? Anda membuat satu problem identification bahwa jaket ini bisa memberikan solusi untuk melindungi diri. Tapi melindungi dirinya dengan cara yang stylish. Berarti Anda kasih data. Banyak orang sakit di Indonesia karena masuk angin. Wah, itu kan data. Siap. Problemnya itu banyak orang masuk angin. Gimana ya cara orang masuk angin? Masa minum obat tolak angin terus?
Oh, gimana orang biar nggak masuk angin atau di musim hujan dia biar walaupun kehujanan tapi tetap trendy. Jaket bomber atasnya pakai kapuconnya. Kan keren tuh. Jaket Siap, siap. bomber ternyata bisa di side A, side B, bisa dibolak-balik. Kan keren tuh. Ya, Jaket bomber tapi batik kan juga keren. Ke kondangan acara pernikahan datang pernah ya nggak betul. pakai jaket bomber tapi berupa motif batik. Nah, artinya jaket bomber ini niche. Niche tuh gimana? Terlalu spesifik. Dia akan cocok di daerah-daerah tertentu. Berarti Anda central point-nya, target market yang kuatnya adalah daerah-daerah yang dingin. Anda jual di Batu, Malang, itu lebih laku daripada Anda Ya, jualnya di Surabaya atau Malang Madura. Kota. Ya, Iya. siap. Terus Anda bekerja sama dengan orang-orang pecinta gunung. Orang-orang yang biasa persewaan tenda, nanti setelah ini persewaan jaket. Iya, kayak gitu. Siap, Jadi, siap. Baik. mudah-mudahan bantu menjawab ya Mas Dino ya. Siap. Terima kasih Mas Rama. Ya. Terima kasih banyak Pak Oke, Dino. ada lagi? Ada lagi Mas dari Mas Suaranya Mas Fadli. Revi kayaknya terlalu kecil. Ini ya. Ya, ini ada yang mau bertanya lagi dari Mas Fadli Fidelio. Silakan, Mas Fadli. Ya, Coach. Terima kasih atas kesempatannya, Coach. Gimana caranya kalau kita mendapatkan pertanyaan sulit atau investor udah duluan skeptis ke kita, Coach? Oke, sebelum Anda tahu itu pertanyaan sulit atau tidak, Anda harus pelajari siapa investor Anda. Siapa calon investor Anda harus profiling dia. Misalkan ada dua orang. Profiling, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Do and done-nya Anda harus tahu. Jadi Anda perlu sekali memprofiling. Kalau Anda dulu waktu Ya. ujian skripsi kan tahu nih, pembimbing satu, pembimbing dua, sama pembimbing tiga, pertanyaannya mungkin yang paling pedes yang mana. Oh, dia nggak suka yang apa. Kemudian jika Anda dikasih pertanyaan dan Anda tidak benar-benar tidak tahu, jangan sok tahu. Artinya sok tahu itu berusaha untuk menjawab, tapi malah Iya, fail. iya. Kita harus berani bilang begini. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Anda luar biasa sekali, Bapak. Tapi mohon maaf, ini menjadi PR bagi kami. Saya belum bisa menjawabnya sekarang. Nanti akan kami utarakan besok hari. Anda biar Oh, cari iya. datanya dulu. Jadi tidak semua jawaban itu kalau kita nggak tahu jangan langsung dijawab. Sama halnya kalau saya sesi training kayak gini, kalau saya nggak tahu jawabannya, saya nggak akan langsung jawab sekarang juga. Gitu. Ya, Oh, itu gitu. ya. Terus ada lagi, Coach. Apa itu? Eh, ada nggak taktik storytelling yang bagus untuk menarik perhatian investor? Apakah lebih baik apa banyakkan storytellingnya apa langsung ke pemasukannya aja ke potensial income-nya? Oke, begini. Di Indonesia itu karakter kita itu kan negara timur. Negara timur, budaya timur itu adalah budaya storytelling. Indonesia itu adalah orang-orang yang suka dengan storytelling. Ya. Storytelling bisa diambil dari experience, cerita, pengalaman, dan sebagainya. Makanya cerita-cerita drama, cerita-cerita yang sifatnya horor, drama, itu kan tentang mautku adalah ipar, iparku adalah maut. Orang kan lebih seneng kan? Kayak gitu. Iya, iya, iya. Anda harus berani untuk storytelling. Nah, data, angka statistik itu untuk menguatkan storytelling Anda. Karena Iya, iya. Siap. storytelling itu untuk penguat kita. Makanya dibutuhkan latihan. Latihannya, tipsnya nanti bisa di depan kamera. Kameranya pakai kamera belakang, jangan kamera depan. Direkam, Iya, iya. kemudian Anda lihat hasilnya. Jangan latihannya di depan kaca. Kalau di depan kaca atau cermin, Anda malah nggak jadi latihan, tapi Anda lagi ngitungin berapa jerawat yang muncul hari ini. Kan begitu. Siap, siap. Satu lagi boleh nggak, Coach? Oke, apa itu? Ini udah follow IG Kan saya, udah follow IG-nya You Coach. udah. Apa tuh? Kan di setiap bisnis itu kan pasti ada resikonya, Coach. Mhm. Nah, bagaimana caranya kita memperjelas resiko bisnis itu tanpa membuat investornya takut? Oke, pertanyaannya adalah investor kalau dijelasin resiko semua yang masuk adalah hal negatif semua, Iya, ketakutan iya. semua. Ya kita nggak usah ngomongin semua resiko. Kalau dia nanya resiko baru kita jelasin. Jadi, Oh, jadi. jadi perbandingan surga dan nerakanya itu kita lebih banyak
ngomongin surganya dulu dibanding nerakanya, ngomongin positifnya dulu dibanding negatifnya. Jadi Atau berbanding. kita omongin resiko yang udah ada ininya, udah ada cara menanggulanginya. Nah, resiko yang Anda tampilkan itu adalah resiko yang Anda bisa nyelesain masalah resiko itu sebenarnya. Oh iya, iya, siap, siap. Yes, gitu ya. Jadi Anda sebenarnya udah punya jawabannya untuk menanggulangi resiko itu. Siap, siap. Makasih kesempatannya, Coach. Yes, sama-sama. Terima kasih banyak Fadil atas pertanyaannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya dari Saya minum dulu. silakan, tidak apa-apa. Ada dari Kak Cindy H. Neko Peko ya. Silakan Kak Cindy untuk disampaikan pertanyaannya. Ya, suara Mas Revi nanti kayaknya diangkat lagi. Wah, iya. Oke, siap. Silakan Mas. Nah, oke, siap. Pertanyaannya. Boleh. Oh ya, selamat siang Coach Rama. Perkenalkan saya Cindy dari Surabaya, ownernya brand Neko Peko Pet Supplies ya. Yang mau saya tanyakan itu biasanya kan yang mau saya branding kan saya punya pemilik owner pet shop. Otomatis yang saya branding itu kan adalah tokonya ya, gitu. Ketika apakah Coach jadi ketika saya bingung dalam membuat pitch deck-nya ini, eh, apa yang harus saya tampilkan, apa yang harus saya tonjolkan dari tok- tokonya saya ini gitu loh. Oke. Apakah Saya mau nanya dulu, Anda kira-kira, Ci, itu kira-kira Anda mau pitching ke siapa dulu? Misalnya saya pitching untuk saya sih kepinginnya sih konsepnya Neko Peko ini kan di franchise gitu ya kalau bisa gitu loh. Oke. Jadi Berarti kan Anda lagi cari orang franchisee. Franchisee berarti yang mau bermitra dengan Anda nanti kan? ya. Berarti kalau orang yang mau bermitra dengan Anda, berarti seolah-olah orang itu yang nanti memiliki, ini pet shop ya? Ya, Oke, berarti pet shop itu kan ada anjing, ada kucing, begitu kan ya makanannya ya? Nah, benar. berarti Anda harus menampilkan bagaimana layout fasad depannya, tampilannya, kalau nanti seolah-olah dia punya pet shopnya. Berarti tampilan gambar 3D, terus ada foto yang sudah nyata jadi portofolio atau sebagai role modelnya gitu kan ya. Sebagai contohnya, kalau ibarat rumah, rumah contoh begitu kan ya. Nah, tampilkan semenarik mungkin buat yang happy, ceria. Karena kalau pet shop itu kan tampilannya harus happy, yang ceria. Yang kucing kalau masuk sana jadi happy, nggak stres. Anjing masuk sana jadi happy, nggak stres. Kan begitu ya? Iya. Walaupun setelah sampai sana yang punya yang punya anjingnya jadi stres karena banyak banget belinya. Benar. Oke. eh eh, Maksud saya kan kalau misalnya toko ini kan yang dijual, otomatis kan kita harus selalu kan mainnya di harga gitu loh. Jadi saya mau Nah, cari ada kelebihan selain harga gitu, apa ada masukan yang lain gitu Anda harus misalnya. tahu dulu benchmark ya. Jadi Anda harus tahu dulu pemain pet shop itu siapa. Mereka itu Hmm. kalau ngasih harga berapa. Jadi Anda Hmm. harus tahu kompetitor dulu. Biar Anda nanti Hmm. nggak salah setting harga. Nggak kemahalan atau kemurahan. Kemudian Hmm. edit value-nya apa? Anda harus berikan edit value. Biar itu tidak bicara harga. Apa? Hmm. Kenapa kok harus ngambil mitra pet shop ke Bu Cindy? Oh, ternyata kalau sama Bu Cindy, konsultasinya itu sebagai sesama mitra bisa konsultasinya eh, 1 kali 12 jam kali 7 hari. Hari libur pun bisa konsultasi. Karena banyak para franchisor itu yang setelah jual produknya dia putus kan. Ya. Terus karyawan full yang mentraining kami. Kalau karyawan ada yang turnover, keluar masuk, kami yang akan ngasih jaminan. Artinya apa? Anda akan ngasih garansi atau jaminan. Orang kalau dikasih jaminan, ngasih garansi, itu trustnya akan lebih tinggi. Sama halnya kita berbelanja di supermarket, orang bela-belain nambah duit untuk perpanjang garansi aja mau kan? Ya. Oke. Nah, jadi Anda harus ngasih sesuatu yang sifatnya tidak hanya bicara harga dan harga, tapi nilai tambahnya apa. Kayak tadi contoh nilai tambahnya ya. Oke. Pertanyaan kedua, itu tadi kan kalau misalnya mau berbicara ke untuk franchise ya, tapi bagaimana untuk ketika saya meminta saya berbicara ke investor untuk sponsorship gitu? Oke, kalau sponsorship kan berarti event. Anda punya event Hmm. apa? Oh, eventnya Hmm. adalah dog contest atau cat Hmm. contest. Hmm. Nah, berarti Anda harus lihat peluang pengunjung yang akan datang di acara Anda ini berapa orang.
Semakin banyak pengunjung yang datang, sponsor kan akan semakin happy. Kenapa? Karena logo dia itu akan dilihat oleh banyak orang. Kemudian Anda